Begitu mereka keluar dari aula, Longge membungkus mereka dengan kekuatan spiritual untuk mencegah nafas mereka bocor. Ada 3 tingkat jenderal dewa dan puluhan ribu tentara dewa superior di luar. Dengan kekuatan seperti itu, selama kita menggunakan kekuatan mental untuk mengendalikan aura kita, mereka tidak akan memperhatikan kita. Kata Longge dalam sebuah pesan. Ya, Qilin Xiaobai dan yang lainnya mengangguk, lalu mereka semua menahan aura mereka. Qilin Xiaobai dan yang lainnya semuanya adalah master di atas komandan dewa tingkat menengah semuanya, level komandan dewa lebih tinggi daripada level jenderal dewa. Longge, aku ingin tahu tentang satu hal. Mengapa mereka tidak mengirim ahli tingkat Raja Dewa untuk mencari kita? Begitu mereka mengirim ahli tingkat Raja Dewa untuk mencari, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri dari jangkauan pencarian mereka. Suanyuan Xiaoyu berkata dari samping. Haha, apa menurutmu hanya ada 1 Ascension Zone? Ada 1000 Ascension Zone, tersebar di berbagai tempat di Power Canyon, dan setiap Ascension Zone memiliki radius ratusan ribu mil. Bahkan jika ada 1 di setiap Ascension Zone, pakar tingkat Dewa Raja Zona Kenaikan tidak dapat menyelesaikan deteksi, mereka hanya punya pilihan cari di mana-mana. Setiap zona kenaikan dibagi menjadi kelas militer, kelas umum, kelas tampan, kelas raja, dan kelas kekaisaran. Mereka tidak tahu dari zona kenaikan mana kita terbang atau bagaimana menemukannya. Menemukan sesuatu di alam dewa, jangkauan deteksi kekuatan mentalmu telah sangat berkurang. Long Gein berkata sambil tersenyum. Suanyuan Xiaoyu dan yang lainnya mencoba mendeteksinya dengan kekuatan mental mereka, dan menemukan bahwa jangkauan deteksi mereka hanya dalam radius 100 meter. Kami hanya bisa mendeteksi radius 100 meter, itu terlalu kecil. Di neraka, kami bisa mendeteksi radius ribuan mil. Haha, ini karena kekuatan pengikat alam dewa 50.000 kali lebih besar daripada neraka. Di sini, bahkan jenderal superior pun sulit untuk terbang. Hanya master di level komandan dewa yang bisa terbang. Sambil tersenyum. Sungguh kekuatan pengikat yang kuat. Suanyuan Xiaoyu mencoba terbang, tapi dia merasa itu agak sulit dan tidak sesantai di neraka. Komandan dewa tingkat menengah dapat mendeteksi radius 100 meter, komandan dewa tingkat tinggi dapat mendeteksi radius 1000 meter, dan seterusnya. Bahkan jika mereka mengirimkan Raja Dewa tingkat tinggi, mereka hanya dapat mendeteksi radius 2000 km. Dengan kata lain, di zona kenaikan, para ahli di tingkat Raja Dewa hanya dapat mencari di satu area. Menurut informasi yang diberikan oleh utusan dari alam dewa, mereka pasti akan melakukannya. Kami akan memilih untuk mencari di zona kenaikan tingkat Raja, jadi kami tidak perlu khawatir akan digeledah oleh para ahli tingkat Raja Dewa di zona kenaikan tingkat Raja. Longge berkata sambil tersenyum. Hanya dalam beberapa kata, Longge menjelaskan situasi di alam dewa. Tebakannya jelas, dan dapat dilihat bahwa setelah reinkarnasi Longge, dia jauh lebih pintar daripada dewa perang yang sebelumnya hanya memiliki kekuatan tempur yang kuat, dan dia juga belajar untuk menggunakan otaknya. Setelah mendengar analisis Longge, Suanyuan Xiaoyu dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Selama tidak ada ahli di tingkat Raja Dewa yang mencari kita, kita dapat menyembunyikan aura kita. Anda harus tahu bahwa setelah kita selamat dari bencana, kekuatan mental kita telah mencapai tingkat Raja Dewa. Kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo keluar dari Ascension Zone. Saat kita keluar dari Ascension Zone, aku akan membawamu untuk berteleportasi. Kita harus berteleportasi ke tempat yang aman. Longge berkata sambil tersenyum, lalu berjalan menuju pintu keluar Imperial Ascension Zone. Pergilah, kamu harus tahu bahwa teleportasi tidak diperbolehkan di zona Ascension. Jika tidak, jangan orang juga bisa berteleportasi, yang melanggar aturan Ascension Zone. Oleh karena itu, Longge dan yang lainnya harus meninggalkan Imperial Ascension Zone terlebih dahulu sebelum mereka bisa berteleportasi, dan Longge Zizi, Longge meneleportasi 8 orang, Huo Wu dan Long Zizi masing-masing meneleportasi 7 orang. Di luar area kenaikan kekaisaran, beberapa master di level Jenderal Dewa sedang bermain kartu dan minum. Pekerjaan di area kenaikan kekaisaran sungguh membosankan, karena dari penciptaan alam dewa hingga saat ini, pada dasarnya tidak ada master yang naik dari area kenaikan kekaisaran. Oleh karena itu, menjaga wilayah kenaikan kekaisaran pekerjaannya sangat membosankan. Pekerjaan menjaga Imperial Ascension area ini sangat membosankan. Saya telah bekerja di sini selama 1000 tahun, dan bahkan tidak ada satu pun Ascensioner. Haha, tidak hanya tidak ada penguasa dalam 1000 tahun, tetapi mereka juga tidak muncul dalam 10 juta tahun. Pernahkah kamu melihat catatan zona kenaikan kekaisaran? Kata master lain di tingkat Jenderal Dewa. Karena tidak ada yang naik, kenapa kita diminta bekerja di sini? Membosankan sekali. Membosankan itu bagus. Jangan lihat area kenaikan senjata. Ada ratusan ribu Ascender setiap hari, membuat beberapa master Jenderal Dewa sibuk.
Puluhan ribu prajurit dewa di bawah mereka juga sibuk. Gaji mereka tidak sama dengan kita, mereka sibuk, kita tidak sibuk, kita terlalu santai. Kata Dewa Jenderal Yi. Kalau begitu kita selalu bermain kartu dan minum di sini, itu agak membosankan. Membosankan, kita para dewa memiliki kehidupan yang tidak ada habisnya. Jika kita takut bosan, kita pasti sudah lama basmi diri. Bukankah pekerjaan mudah seperti ini, bermain kartu dan minum setiap hari? Lalu mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Kehidupan seperti ini terlalu dekaden. Jika kita bermain kartu dan minum setiap hari, kapan kita bisa menembus level Jenderal Dewa dan mencapai level Komandan Dewa? Setidaknya mari kita ambil beberapa kekuasaan, dan lalu kita bisa berkontribusi lebih banyak, dan kemudian kita bisa mendapatkan lebih banyak batu dewa untuk ditanami. Ah, kata Dewa Jenderal A. Oh, jika kamu ingin mengambil beberapa penguasa, pergilah ke zona kenaikan tingkat raja. Dikatakan bahwa 4 master sedang bersiap untuk naik dari alam bawah. Keempat master ini semuanya adalah master tingkat Raja Dewa. Jika kamu bertemu mereka, mereka mungkin tidak perlu memberimu keberuntungan. Dewa Jenderal Yi tersenyum dan mulai minum sambil tertawa. Ada master tingkat Raja Dewa yang naik di zona kenaikan raja. Di mana kamu mendengarnya? Dewa Jenderal A bertanya dengan heran. Kamu tidak tahu. Seluruh Power Canyon tahu bahwa semua area kenaikan tingkat raja di 1000 area kenaikan telah dicari oleh 1000 master tingkat Raja Dewa. Dan ada juga 12 ahli tingkat Raja Dewa lainnya dari ras dewa yang sedang mencari. Selain mereka, dikatakan bahwa 20 master tingkat Dewa Kaisar dari klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan kami telah diberangkatkan. Kata Jenderal Dewa B. Apa yang membuat 20 master tingkat Kaisar Dewa memobilisasi? Aku juga tidak tahu, ini rahasia. Kata Dewa Jenderal B. Saat 2 master tingkat Jenderal Ilahi ini sedang bermain kartu, minum, dan berdiskusi, Longge dan yang lainnya langsung terbang keluar dari pintu keluar zona kenaikan kekaisaran. Saat mereka terbang, Longge dan yang lainnya juga mendengar keduanya Jenderal Ilahi. Bicaralah dari master tingkat. Setelah Long Zizi dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak bisa tidak memuji keakuratan Longge dalam tebakannya, dan melirik ke arah Longge dengan kagum. Brother Long tersenyum sedikit, dan kemudian mengirim pesan ayo kita berteleportasi. Akan buruk jika kita digeledah oleh mereka yang berada di level Raja Dewa. Ya, Xiaoling dan yang lainnya mengangguk, lalu masing-masing memegang tangan Longge, Long Zizi, dan Huohu. Dalam sekejap, Longge, Long Zizi, dan Huohu berteleportasi langsung dengan Xiaoling dan yang lainnya, dan langsung menghilang di pintu keluar Imperial Ascension Zone. Pada saat ini, 2 master tingkat dewa yang sedang minum dan tertawa memperhatikan bahwa token Imperial Ascension Zone di tangan mereka menyala. Mereka berbalik untuk melihat pintu keluar dari Imperial Ascension Zone, tetapi tidak menemukan jejak siapapun. Longge mereka sudah lama berteleportasi. Aneh, mengapa token di Imperial Ascension Zone menyala dengan sendirinya? Dewa Jenderal A bertanya dengan bingung. Jangan khawatir tentang dia. Diperkirakan tidak ada seorang pun yang naik dalam 10 juta tahun. Token kristal ini sudah lama rusak. Tidak mengherankan jika menyala. Ayo terus minum. Senyum. Lakukan. Dewa Jenderal A mengangkat gelasnya dan berkata. Lakukan. Dewa Jenderal Yi juga mengangkat gelasnya dan menjawab. Kekuatan mental dari Master Raja Dewa yang unggul dapat mendeteksi radius ribuan mil di alam dewa. Namun, kekuatan mental dari 3 Master Raja Dewa, Longge, Long Zizi, dan Huohu, dapat mendeteksi radius puluhan ribu mil. Oleh karena itu, bahkan dengan link kecil dan yang lainnya, Longge dan yang lainnya juga berteleportasi ribuan mil jauhnya dalam sekejap dan telah meninggalkan Imperial Ascension Zone. Namun, area kenaikan berjarak ratusan ribu mil jauhnya. Longge dan yang lainnya tidak dapat meninggalkan area kenaikan setelah berteleportasi sekali. Mereka harus berteleportasi terus-menerus. Namun, Longge khawatir selama proses teleportasi, mereka akan ditangkap para dewa itu. Master tingkat raja menemukannya, atau ditemukan oleh master tingkat kaisar dewa yang lebih kuat. Oleh karena itu, Longge dan yang lainnya memutuskan untuk berteleportasi ke area kenaikan senjata, berbaur dengan ratusan ribu pasukan kenaikan setiap kali mereka melakukannya, dan keluar. Longge percaya bahwa dengan kekuatan mental dia, Long Zizi, Huohu, dan Yidao, mereka dapat menipu deteksi para master tingkat dewa itu. Bahkan jika ada master tingkat raja dewa, Longge dan yang lainnya dapat menyelesaikannya Xiaoling dan yang lainnya dengan kekuatan mental mereka, lolos dari deteksi itu, dan selain itu, mereka masih memiliki hal misterius itu kekuatan spiritual Kaisar Naga jauh lebih kuat daripada Longge. Saya ingat bahwa di ruangan di Imperial Ascension Zone, kekuatan spiritual Longge hanya dapat mendeteksi radius 100 meter,
sedangkan kekuatan spiritual Kaisar Naga dapat mendeteksi hingga radius puluhan mil, artinya, kekuatan spiritual Kaisar Long lebih kuat dari Long Ge. Xiao Long, jika ada ahli tingkat Raja Dewa yang mendeteksinya, bisakah kamu membantu kami menutupi auranya? Long Ge bertanya melalui transmisi suara. Tidak masalah, meskipun terdeteksi oleh ahli setingkat Kaisar Dewa, saya dapat membantu Anda menutupinya. Kata Dilong sambil tersenyum. Haha, dengan kata-katamu, aku merasa lega. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu memberitahu Long Zizi dan Huo Wu untuk segera berteleportasi ke area peningkatan senjata. Di wilayah kenaikan militer, puluhan miliar orang naik ke alam dewa setiap tahun, dan 1/5 dari orang-orang yang naik ini naik ke Power Canyon, yang berarti 10 miliar orang naik ke Power Canyon. Mereka adalah dewa setingkat prajurit dewa dari 100 juta, 10 miliar telah naik ke zona kenaikan senjata. Menghitung ada 365 hari dalam setahun, puluhan juta prajurit dewa dan dewa naik ke alam dewa setiap hari. Jika dibagi dengan 1000 zona kenaikan, masing-masing area Weapons Ascension menerima puluhan ribu prajurit dewa yang naik setiap hari. Sekarang, puluhan ribu dewa dan manusia naik ke zona kenaikan tempat Long Ge dan yang lainnya berada, dan dengan kekuatan mereka, Long Ge dan yang lainnya dapat berbaur di antara mereka. Long Ge melihat ke arah sekelompok lebih dari 1000 peningkatan level senjata dewa yang baru saja keluar dari area peningkatan senjata, dan kemudian berkata sambil tersenyum, mari berbaur dengan lebih dari 1000 peningkatan senjata. Oke, tapi bagaimana dengan naga kecil itu? Naga kecil itu tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia. Huo Wu mengangguk, lalu melihat ke arah Dilong di sebelahnya. Tidakkah kamu melihat bahwa banyak dari lebih dari 1000 orang yang naik tidak berubah menjadi bentuk manusia? Long Ge berkata sambil tersenyum. Huo Wu dan yang lainnya segera menggunakan kekuatan mental mereka untuk menyapu, dan terkejut menemukan bahwa banyak dari mereka yang naik belum berubah menjadi bentuk aslinya setampan sebelumnya ketika mereka berubah menjadi bentuk manusia. Tentu saja, kalau begitu kita bisa menyelinap masuk. Huo Wu tersenyum dan mengangguk. Ya, ayo berteleportasi ke tim yang terdiri lebih dari 1000 orang. Kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, Huo Wu dan Long Zizi mengangguk, lalu membawa Xiaoling dan yang lainnya untuk berteleportasi ke tim yang terdiri lebih dari 1000 orang. Lebih dari 1000 orang yang naik baru saja keluar dari area kenaikan senjata, dengan rasa ingin tahu mengamati alam dewa, dan dengan rakus menghirup energi ilahi yang kaya dari alam dewa. Bagi mereka, segala sesuatu di alam dewa adalah hal baru yang kedua planet-planet di antarmuka mungkin tidak terkalahkan, tetapi ketika mereka datang ke alam dewa, mereka menemukan bahwa mereka bahkan tidak bisa terbang, dan kekuatan mental mereka tidak dapat menyebar keluar dari tubuh mereka sama sekali. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan pengikat tersebut dari alam dewa adalah. Apakah ini alam dewa? Kekuatan pengikatnya sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa terbang bahkan jika aku mau. Seorang Ascender yang selamat dari bencana ilahi berkata sambil tersenyum pahit. Tidak hanya itu, saya menemukan bahwa kekuatan mental saya tidak dapat menyebar sama sekali, dan saya tidak dapat mendeteksi hal-hal di sekitarnya sama sekali. Namun, energi ilahi di sini sangat kuat. Saya yakin kita dapat berlatih dengan sangat cepat di sini. Jika saya dapat kembali ke antarmuka saya setelah beberapa tahun berlatih di sini, saya pasti tidak akan terkalahkan. Haha, katanya sambil merasakan kuatnya energi dewa, dia merasa lega. Mustahil untuk kembali ke antarmuka tempat kamu naik. Kecuali kamu adalah dewa kuno. Beberapa Ascended One yang sedang berbicara terkejut, dan kemudian berbalik untuk melihat, dan terkejut menemukan Long Ge dan yang lainnya tiba-tiba muncul di belakang mereka. Kalian, kapan kamu muncul? Orang yang naik itu bertanya dengan heran. Kami berada tepat di belakangmu. Saat kamu keluar dari zona kenaikan, kami mengikutimu keluar. Kata Long Ge sambil tersenyum. Lalu kenapa aku tidak melihatmu di lobi Ascension Area? Ascender bertanya dengan ragu. Ada ribuan orang di Ascension Zone, bisakah kamu melihatku sekaligus? Long Ge berkata sambil tersenyum. Ya, di alam dewa ini, kekuatan pengekangnya terlalu besar, dan kekuatan spiritual tidak dapat dilepaskan sama sekali. Wajar jika tidak melihatmu. Orang yang naik itu mengangguk, dan kemudian bertanya apa yang kamu katakan adalah dewa kuno tadi. Aku hanya berbicara omong kosong. Long Ge berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin bagi para penguasa yang baru naik ini untuk mengetahui level alam dewa tuan yang baru naik. Tentu saja, mereka juga dia tidak mengetahui pembagian alam dewa, jadi Long Ge juga pura-pura tidak mengetahuinya. Bicara omong kosong. Jika kamu tidak tahu, jangan bicara omong kosong. Kata sang penguasa dengan mulut datar, dan kemudian mulai mengobrol dengan para Ascender di sebelahnya. Long Ge berbalik dan tersenyum pahit pada Huo Wu dan yang lainnya, tapi kemudian menunjukkan ekspresi santai. Sudah sangat lancar bagi mereka untuk berbaur dengan lebih dari 1000 orang yang naik untuk naik. Pasukan besar prajurit berusaha untuk berbaur ke dalam medan perang alam dewa.
Begitu mereka tiba di medan perang alam dewa, mereka akan bebas dan memiliki cukup waktu untuk berlatih. Huo Wu dan yang lainnya juga tersenyum pada Long Ge, dan kemudian menahan aura mereka, menjaga aura mereka pada level prajurit dewa. Bagaimanapun, mereka semua adalah master di atas level komandan dewa, para master di level jenderal dewa tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Tidak, bahkan jika ada master di level raja dewa yang datang untuk menyelidiki, masih ada kekuatan spiritual Long Ge untuk melindungi mereka. Ada master di tingkat kaisar dewa yang datang untuk menyelidiki, masih ada kekuatan spiritual kaisar Long untuk melindungi mereka. Oleh karena itu, Huo Wu dan yang lainnya tidak perlu khawatir tentang apapun. Dengan cara ini, Long Ge dan yang lainnya berjalan keluar dari pintu masuk area kenaikan senjata dengan lebih dari 1000 ascender. Di pintu masuk area kenaikan senjata, ada 3 master tingkat jenderal dewa tingkat dewa umum memimpin puluhan ribu orang. Para prajurit dewa yang terkenal mengatur para penguasa ini ke daerah yang ditentukan. Para penguasa yang baru saja naik, berkumpul di sini dan mendengarkan perintah. Seorang jenderal dewa berkata, dan kemudian memerintahkan ratusan bawahan untuk memerintahkan Long Ge dan yang lainnya untuk berdiri di alun-alun di luar area kenaikan. Di antara mereka yang baru saja naik, ada banyak yang mendominasi. Mereka semua kuat di antar muka masing-masing. Sekarang mereka datang ke alam dewa ini, mereka diperintah oleh orang lain. Prajurit ilahi menjadi marah, dan langsung berteriak, kami naik ke alam dewa untuk berlatih kultivasi. Mengapa Anda mengendalikan kami? Kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan. Bisakah Anda mengendalikan kami? Tepat setelah orang yang naik itu meraung, beberapa orang yang naik itu juga meraung di sampingnya. Itu benar, kami tidak datang ke alam dewa untuk mematuhi perintahmu. Kami datang ke alam dewa untuk membuat nama bagi diri kami sendiri. Mengapa kamu peduli dengan kami? Seorang penguasa berwajah berjanggut juga berteriak dengan susah payah. Kupikir aku akan bebas ketika aku datang ke alam dewa, tapi aku tidak menyangka akan dikendalikan oleh orang lain ketika aku datang ke alam dewa. Aku tidak menerimanya. Di wajahnya juga berteriak keras. Tiba-tiba, terjadi keributan di antara lebih dari 1000 orang ascende. Di antara lebih dari 1000 kekuasaan, Long Ge dan yang lainnya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Saudara Long, menurutmu apa yang akan dilakukan dewa yang mengelola zona kenaikan? Xiao Ling berkata sambil tersenyum. Haha, saat aku menjadi dewa perang, aku telah menetapkan aturan di klan Dewa Naga, mengizinkan klan Dewa Naga mengelola 500 zona kenaikan, dan klan Dewa Kehidupan mengelola 500 zona kenaikan. Semua ascender yang naik dari zona kenaikan ini harus di bawah kendali klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan. Aku lupa apa yang diperintahkan kepada mereka. Long Ge berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, orang-orang yang naik ini semuanya sangat sombong, jadi bagaimana kamu mengatur ketiga jenderal dewa ini? Xiao Bai bertanya melalui transmisi suara. Tidakkah kamu melihat bahwa ada puluhan ribu prajurit dewa di setiap zona kenaikan? Pasukan ajaib ini bertanggung jawab untuk mengelola zona kenaikan ini, kata Long Ge sambil tersenyum. Ditekan dengan paksa, tanya Xuan Yuan Xiaoyu melalui pesan suara. Haha, entahlah, kita hanya bisa menonton pertunjukannya dari samping, kata Long Ge sambil tersenyum. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak terkalahkan di sini. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menyakiti Long Ge dan yang lainnya. Mereka hanya tidak mau mengungkapkan identitasnya, jadi mereka menonton pertunjukan itu sebagai penonton. Dilong pun menyaksikan dengan penuh minat. Meski memiliki banyak kenangan warisan saat baru lahir, namun kenangan itu tidak dialaminya secara pribadi banyak sekarang. So Long Ge dan 21 orang lainnya menonton dengan santai. Hahaha, saya tahu bahwa ada banyak orang yang tidak puas di setiap kelompok ascendet, dan ada banyak duri di sisinya. Namun, yang ingin saya sampaikan kepada semua ascendet adalah bahwa ini adalah Power Canyon. Hanya ada 2 para dewa di sini, yaitu klan Dewa Naga dan klan Dewa Naga. Para dewa kehidupan, dan kami para Dewa Naga klan mengendalikan tempat ini. Di wilayah klan Dewa Naga kami, kalian yang naik harus mematuhi perintah kami. Jenderal Dewa berkata sambil tersenyum, dia berdiri di atas panggung, jubah merahnya berkibar tertiup angin, dia memang memiliki sikap seorang jenderal. Bagaimana jika kita tidak mematuhi perintah? Tanya pemimpin tingkat senjata dewa superior yang memimpin keributan itu dengan keras. Bagaimana? Mari kita lihat apakah kamu memiliki kekuatan yang cukup. Murid klan Dewa Naga di tingkat jenderal dewa tertawa, dan kemudian mengeluarkan pedang emas yang bersinar, yang memancarkan cahaya di bawah sinar matahari yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa cahaya kemasan. Master tingkat jenderal dewa meraih pedang emas yang bersinar. Dalam sekejap, momentum menakjubkan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan semangat juang emas memancar di sekelilingnya. Lepaskan semangat juang. Mereka yang naik terkejut. Kalian pasti tahu bahwa kekuatan pengikat di alam dewa sangat kuat. Sulit bagi kekuatan mental mereka untuk menembus tubuh,
apalagi membiarkan semangat juang meninggalkan mereka tubuh. Sekarang semangat juang mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri di dalam tubuh mereka. Mereka tidak bisa melepaskan semangat juang mereka seperti ini. Dengan kata lain, Master yang berdiri di peron jauh lebih kuat dari mereka, basmi mereka semua. Dan melihat pedang emas yang bersinar itu pasti artefak dengan level yang bagus. Melihat betapa kuatnya Master tingkat Jenderal Dewa, para penguasa yang sangat sombong itu tiba-tiba menjadi diam, tetapi mereka masih ingin melawan karena banyaknya orang. Haha, pernahkah kamu melihat kekuatanku? Aku adalah Master level Jenderal Dewa. Aku tidak sebanding dengan Master level senjata dewa sepertimu. Aku sendiri yang bisa membasmi kalian semua. Tersenyum, lalu meletakkan pedang emas yang bersinar di peron, namun, aku tidak perlu mengambil tindakan untuk berurusan denganmu, biarkan saja anak buahku mengambil tindakan. Jenderal Dewa, prajurit Dewa, level apa yang dibagi? Apakah ini pembagian level alam Dewa? Jika dia tidak mengambil tindakan, siapa yang akan dia kirim untuk mengambil tindakan? Para prajurit yang bertanggung jawab atas kita. Aku masih punya kepercayaan diri dalam bersaing dengan para prajurit itu. Mereka melihat dia terlihat mirip dengan kita, dan dia tidak dapat secara mental menjangkau keluar dari tubuhnya. Dia mungkin berada pada level bertarung yang sama dengan kita. Para penguasa itu mulai berbicara. Pada saat ini, mereka akan melakukannya pasti tidak putus asa untuk melakukan perlawanan. Haha, kamu bahkan tidak tahu klasifikasi level alam dewa. Jika kamu tidak tahu, kamu tidak tahu. Aku akan memberimu pelajaran dulu, lalu memberitahumu, dari tingkat Jenderal Dewa tersenyum, dan kemudian berkata kepada penjaga pribadi di sebelahnya Jiao Tulin, beri mereka pelajaran. Ya, Jenderal, prajurit bernama Jiao Tulin langsung melompat keluar, dan kemudian langsung berubah menjadi wujud aslinya monster mitos Jiao Tu. Kekuatan serangan dari monster mitos Jiao Tu bukanlah yang terkuat di antara monster mitos, juga bukan pertahanan yang terkuat di antara binatang mitos, tapi di mata Jenderal ini, Jiao Tulin ini cukup untuk mengalahkan yang naik ini dalam satu pertarungan. Selama salah satu dari kalian bisa mengalahkan bawahanku Jiao Tulin dalam duel, aku akan melepaskanmu dengan bebas. Master tingkat dewa itu tertawa, lalu duduk langsung di platform tinggi, menunduk seolah sedang menonton drama. Pada saat ini, binatang dewa Jiao Tulin telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk aslinya. Tingginya 6 meter dan panjang 10 meter ruang dengan radius 1 kilometer, memungkinkan Jiao Tu untuk Lin bertarung. Jiao Tulin kini berdiri di tengah ruang terbuka, sisiknya bersinar di bawah sinar matahari, tampak sangat megah. Pada saat ini, puluhan ribu tentara sihir yang menjaga area peningkatan senjata juga datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut, karena pertempuran seperti itu adalah bumbu kehidupan bagi mereka. Lagi pula, pekerjaan di area peningkatan senjata itu membosankan dan berulang-ulang. Sesaat kemudian, kedua sisi ruang terbuka selebar 1 mil dipenuhi dengan tentara yang datang untuk menonton, dan Long Ge dan kelompoknya yang terdiri lebih dari 1000 ascendet dikepung di sudut ring. Pada saat ini, Master tingkat Jenderal Dewa tersenyum dan berkata oke. Sekarang kalian ascendan dapat mengirimkan master kalian untuk menantang Jiao Tulin. Perhatikan bahwa ini adalah tantangan 1 lawan 1, 1 per 1. Jika Anda ingin bertarung dalam kelompok, kamu bisa melakukannya. Ada 10.000 orang di sekitarmu. Banyak tentara yang menunggu, haha. Setelah sang jenderal selesai berbicara, binatang suci Jiao Tulin berteriak pada Long Ge dan lebih dari 1000 orang yang berkuasa datang dan tantang aku. Jangan khawatir, jika ada di antara kalian yang bisa menantangku dan mengalahkanku, kalian bisa bebas. Melihat binatang dewa yang begitu sombong, Jiao Tulin, beberapa orang yang nakal di antara mereka yang naik mulai bersiap untuk mengambil tindakan. Aku akan melawannya dulu. Aku tidak percaya, seberapa kuat monster mitos Jiao Tu. Di antar mukaku, bukankah monster mitos Jiao Tu itu dibasmi olehku untuk bersenang-senang? Seorang penguasa berjanggut berteriak keras, lalu berjalan keluar dari kerumunan kekuasaan. Para ascendet lainnya segera bersorak untuk ascendet yang berjanggut. Kalahkan monster itu. Beritahu mereka bahwa kita yang telah naik tidak boleh ditindas oleh siapapun. Basmi binatang suci Jiao Tu dan beritahu mereka betapa kuatnya orang-orang yang naik ke atas kita. Long Ge dan yang lainnya terdiam di tengah kerumunan Ascendet Ones. Long Ge memandang Ascending Ones yang arogan dengan ekspresi jijik di matanya juga dianggap sebagai anggota klan Dewa Naga. Sebagai keturunan tambahan, Long Ge pasti tidak akan mentolerir orang lain membicarakan binatang mitos lainnya. Demikian pula, 3 bersaudara Qilin, Qilin Xiaohong, dan Long Ge serta tunggangan binatang suci mereka semua memandang para penguasa yang sombong dengan jijik. Pada saat ini, binatang suci ini sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap para penguasa itu. Saudara Long, apakah menurutmu orang yang naik dapat berhasil menantang Jiao Tulin? Xiao Ling bertanya melalui transmisi suara. Sebagai master tingkat menengah,
Xiaoling dan yang lainnya dapat menggunakan transmisi suara tubuh. Mereka yang naik pasti akan dikalahkan. Longge berkata dengan suara dingin, mengungkapkan rasa jijiknya terhadap mereka yang naik. Pada saat ini, para prajurit yang mengawasi juga berteriak keras, bersorak untuk Jiao Tulin. Saudara Jiao Tu, basmi penguasa itu dan beritahu mereka betapa kuatnya dirimu. Teriak seorang prajurit dewa yang unggul dengan keras. Alin, basmi dia, basmi ayam itu untuk menakuti monyet. Aku pasti akan melakukannya. Jiao Tulin mengangguk, dan kemudian memandang ke arah penguasa berjanggut itu. Baru saja kamu bilang kamu telah membasmi banyak binatang Jiao Tu. Tentu saja, aku telah membasmi lebih banyak Jiao Tu daripada yang bisa kuhitung. Aku tidak keberatan membasmi satu lagi hari ini. Kata pria kuat berjanggut, lalu mengeluarkan senjatanya, taring serigala perak dewa tingkat rendah. Ada artefak perak ilahi tingkat rendah. Pantas saja kamu begitu sombong. Tapi setelah aku membasmimu hari ini, senjata ini akan menjadi milikku. Itu juga akan dianggap sebagai kompensasi karena kamu membasmi binatang Jiao Tu kami. Tulin menjilatnya dengan lidah merah, dia menjilat bibir besarnya dan berkata, dan kemudian sisik kerasnya mulai bergetar. Senjata dewa perak tingkat rendah sudah menjadi senjata yang sangat bagus untuk senjata dewa tingkat tinggi ini. Tidak mungkin bagi prajurit dewa tingkat tinggi biasa untuk memiliki senjata dewa perak tingkat rendah peralatan perak, tentu saja saya senang, jadi saya segera memasuki kondisi bertarung. Datang dan ambil jika kamu bisa. Pria berjanggut itu berkata dengan arogan sambil melambaikan tongkat besar. Dia telah menggunakan tongkat ini untuk membasmi beberapa binatang mitos. Oleh karena itu, dia memiliki perasaan untuk dirinya sendiri lawan Jiao Tulin. Aku akan membasmimu. Jiao Tulin meraung, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju pria berjanggut itu. Ayo, coba lihat betapa kuatnya para ascender kita. Pria kuat berjanggut itu juga berteriak, lalu dia melambaikan tongkatnya dan menyerang Jiao Tulin. Di alam dewa, karena kekuatan pengikat yang kuat, tidak ada orang yang bisa terbang, jadi kedua orang hanya bisa bertarung di tanah, dan bertarung di tanah adalah kompetisi kekuatan. Boom! Ascender berjanggut itu memukul cakar Jiao Tulin dengan tongkatnya, menyebabkan ledakan hebat. Jiao Tulin benar-benar memblokirnya dengan cakarnya. Apa yang terjadi? Gada perak ilahi tingkat rendahku benar-benar diblokir. Pria berjanggut itu terkejut. Saat dia terkejut, salah satu cakar Jiao Tulin dengan cepat mengenai dadanya. Boom! Puff! Pria berjanggut itu memuntahkan darah dan terlempar. Dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun, dan senjatanya, tongkat perak dewa tingkat rendah, telah tersangkut di cakar Jiao Tulin. Sampah, rentan. Jiao Tulin meraung, dan kemudian dia mengencangkan cengkeramannya pada pialanya. Gada perak dewa tingkat rendah, membuat para prajurit dewa di sekitarnya iri. Hanya dengan satu gerakan, Jiao Tulin, senjata ilahi yang unggul, mengalahkan penguasa senjata ilahi yang unggul. Ada dua alasan untuk ini. Pertama, sang penguasa itu ceroboh armor, dan cakar Jiao Tulin memiliki armor senjata dewa yang unggul, sehingga dapat memblokir serangan gada. Kedua, Jiao Tulin sangat kuat, dan dia juga merupakan senjata dewa yang unggul. Prajurit juga dibagi menjadi tahap awal, tingkat menengah, tahap akhir, dan tahap puncak. Jiao Tulin ini dapat menjadi pengawal pribadi Jenderal Dewa pada tahap awal senjata dewa superior, biarkan Master Senjata Dewa Superior menyerang Master Senjata Dewa Superior tahap awal, dan dia pasti akan menang dengan satu gerakan adalah 8-1. Melihat Jiao Tulin mengalahkan yang terangkat dengan satu gerakan, para prajurit yang mengawasi bersorak dengan keras. Saudara Jiao Tu sangat kuat sehingga dia bisa mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Saudara Jiao Tu sangat kuat, dia tidak terkalahkan di antara prajurit dewa kita, apalagi penguasa kecil dari alam bawah ini. Saya kira saudara Jiao Tu siap untuk menembus puncak senjata dewa superior dan mencapai level jenderal dewa yang lebih rendah. Tidak mudah untuk mengalahkan senjata dewa superior kecil di tahap awal. Tepat ketika para prajurit bersorak, para penguasa saling memandang. Ketika tuan yang relatif kuat di antara mereka dikalahkan dalam satu gerakan, apalagi yang mereka tantang. Bahkan jika mereka menantang, mereka pasti akan terluka parah. Baru pada saat itulah mereka merasakan kekuatan alam dewa, dan menyadari bahwa ini sudah menjadi alam dewa, bukan antarmuka tempat mereka berada. Di antarmuka tempat mereka berada, mereka dapat mendominasi, tetapi di alam dewa ini, mereka hanya bisa bertindak jujur. Longge dan yang lainnya tersenyum ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, karena mereka sudah lama tidak senang dengan para penguasa yang sombong itu, dan sekarang mereka melihat Jiao Tulin mengalahkan para penguasa yang sombong itu, mereka sudah terlambat untuk berbahagia. Kamu bisa terus mengirim orang untuk menantangku. Tapi lain kali aku tidak hanya akan terluka parah. Lain kali, aku akan membasmi orang. Teriak Jiao Tulin pada lebih dari 1000 orang yang naik. Lebih dari 1000 Ascended Honest tiba-tiba terkejut, dan tidak satupun dari mereka yang berani berbicara.
Mereka yang sombong tadi juga menundukkan kepala dan bersembunyi di tengah kerumunan, dan berhenti mengucapkan kata-kata yang berteriak lagi. Kakak Long, aku ingin bertengkar, kata Xiao Ling melalui transmisi suara. Melihat Jiao Tulin yang mengancam, unsur suka berperang dalam darah Xiao Ling mulai muncul. Transmisi suara Long Ge tersenyum pahit. Namun, Qilin Xiaobai berbicara dari samping dan berkata Xiao Ling, kami menyembunyikan identitas kami sekarang. Jika Anda pergi berperang, identitas kami akan terungkap. Dan Anda, seorang komandan dewa tingkat menengah dan master puncak, adalah akan bersaing dengan prajurit dewa yang unggul. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan mengambil tindakan, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Haha, saat kita sampai di medan perang alam dewa dan kamu bertarung, sembunyikan kekuatanmu sekarang. Long Ge juga berkata sambil tersenyum. Setelah Long Ge dan yang lainnya tidak mengambil tindakan, tidak ada satupun dari para penguasa itu yang berani mengambil tindakan. Jadi, setelah menunggu selama 5 menit, Jenderal Dewa yang berdiri di platform tinggi berbicara. Haha, setiap kali ada orang yang naik, selalu ada yang tidak puas. Hanya setelah diberi pelajaran barulah mereka bisa diyakinkan. Kai, karena mereka semua yakin, mari kita atur agar mereka bekerja di tambang yang ditentukan. Kelompok Ascended berikutnya diperkirakan akan keluar lagi, jadi jangan buang waktu. Ya, Saudara Wang, Jenderal Dewa bernama Kai di depan tersenyum, lalu berkata kepada Jiao Tulin, Alin, bawa lebih dari 1000 orang ini ke tambang nomor 56 dan bawa 1000 tentara. Pergi dan ikuti, siapapun yang berani berlarian akan dibasmi tanpa ampun. Ya, setelah Jiao Tulin mendengar ini, dia segera kembali ke wujud manusianya. Menurutnya, bahkan jika dia kembali ke wujud manusianya, dia dapat dengan mudah mengalahkan para penguasa ini tubuh terkuat. Itu saja, sekarang dia diminta memimpin 1000 tentara untuk mengawal para penguasa ini. Setelah Jiao Tulin memulihkan tubuhnya, dia kemudian memerintahkan 1000 tentara dan mulai mengawal Long Ge dan lebih dari 1000 orang yang berkuasa. Adapun pria berjanggut yang terluka, dia juga dibantu oleh para penguasa itu barusan, tapi bagi para master semangat juang ini, selama jiwanya abadi dan bisa menyerap energi ilahi di sekitarnya, lukanya pasti akan sembuh. Kalian, ikuti aku ke area pertambangan No. 56, kata Jiao Tulin, lalu langsung memimpin jalan. Karena ancaman pertempuran Jiao Tulin barusan dan pengawalan 1000 tentara bersenjata lengkap, lebih dari 1000 orang yang naik mengikuti Jiao Tulin dengan patuh. Di samping mereka, 1000 tentara bersenjata lengkap mengikuti untuk mencegah mereka melarikan diri. Kakak Long, kita akan pergi kemana? Xiao Ling bertanya melalui transmisi suara. Mereka bilang itu penambangan, jadi itu penambangan. Lagi pula, orang yang baru tiba di alam dewa akan mudah mati jika dibiarkan berkeliaran. Lebih baik mengelolanya secara terpadu dan memberitahu mereka situasi di dalam alam dewa dulu, lalu biarkan mereka memutuskan masa depan mereka sendiri. Itulah yang kupikirkan di awal, dan tampaknya klan Dewa Naga melakukan hal yang sama sekarang. Kata Long Ge. Oh, jadi begitu, kalau begitu kita akan pergi menambang sekarang. Kata Xiao Ling dalam pesan. Seharusnya begitu, kata Long Ge melalui pesan suara. Saat mengirimkan pesan, Long Ge dan yang lainnya berjalan ke depan. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya tiba-tiba keluar dari area kenaikan, Dilong tiba-tiba mengirimkan pesan saya menemukan master level Kaisar Dewa. Menurut level Anda, itu seharusnya tingkat Kaisar Dewa tingkat atas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Long, apakah kamu yakin kita tidak akan ketahuan? Long Ge bertanya melalui transmisi suara. Jangan khawatir, simpanlah bersamaku. Dilong berkata dalam pesan suara, dan kemudian langsung melepaskan kekuatan mental yang kuat. Kekuatan mental ini membungkus Long Ge dan yang lainnya, membuat Long Ge dan yang lainnya terlihat seperti hanya berada di sana tingkat senjata ilahi. Tepat setelah Kaisar Naga membungkus paket itu, seorang master tingkat Kaisar Dewa terbang-terbang di atas langit, dan saat terbang, dia tidak ragu-ragu membuang energi mental untuk menyapu Long Ge dan timnya. Tuan, Jiao Tulin memimpin seluruh pasukan untuk memberi hormat dengan hormat, karena dia tahu bahwa setiap orang yang bisa terbang telah mencapai level komandan dewa atau lebih tinggi, dan melihat pakaian master terbang, hanya Dewa Kaisar kehidupan klan dewa bisa mengenakan pakaian itu. Oleh karena itu, Jiao Tulin dan yang lainnya memberi hormat lebih lama dan lebih hormat. Ya, master klan dewa kehidupan tingkat Kaisar Dewa mengangguk, dan kemudian kekuatan mentalnya menyapu lebih dari 1000 penguasa lagi. Setelah menemukan bahwa tidak ada masalah, dia dengan cepat terbang. Kali ini, Jiao Tulin dan yang lainnya menghela nafas lega, lalu terus memimpin tim maju. Pada saat ini, Long Ge dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Setelah master level Kaisar Dewa berada jauh, Dilong juga menarik kekuatan mentalnya. Xiao Long, kamu sangat kuat. Jika bukan karena kamu,
kami pasti sudah ditemukan sejak lama. Kami pasti akan diburu oleh seluruh alam dewa saat itu. Long Ge berkata sambil tersenyum masam. Haha, bukan apa-apa. Jika bukan karena kamu Long Ge, aku akan tetap berada di kamar di Imperial Ascension Area. Kata Dilong sambil tersenyum. Long Ge mengangguk, lalu menatap Huohu. Huohu, apakah itu kaisar dewa dari klan dewa kehidupanmu? Long Ge bertanya melalui transmisi suara. Ya, itu adalah kaisar dewa Nim. Saat aku menjadi dewi kehidupan, dia adalah kaisar dewa. Di antara klan dewa kehidupan kita, dia juga relatif kuat dalam pertempuran. Tingkat pertarungannya telah mencapai puncak dewa tertinggi. Kaisar, namun, saya menemukan bahwa dia sangat ambisius. Dia memberikan posisi kaisar klan kepada kaisar dewa Yunsan. Diperkirakan kaisar dewa Nim yang mati-matian mencari jejak kita tidak memiliki niat baik. Begitu dia mengetahui bahwa aku telah mendapatkan kembali jiwa dewi kehidupan, dia mungkin tidak dapat merebutnya. Aku benar-benar tidak dapat mempercayainya orang seperti ini. Jika bukan karena kaisar dewa klan dewa kehidupan kita. Tuan muda, saya mungkin telah menghancurkannya saat itu. Kenapa kita, kaisar dewa klan dewa naga, tidak memiliki orang seperti itu? Berambisi itu baik, sehingga bisa menjadi kekuatan pendorong untuk berkultivasi. Tapi jika mereka berani mengarahkan pandangan pada kita, bahkan jika mereka adalah kaisar dewa klan dewa kami akan membasmi mereka sebagai peringatan kepada orang lain, beritahu mereka bahwa kami adalah dewa kuno yang sebenarnya. Kata Long Ge. Saat Long Ge dan Huohu mengirimkan suara, Long Zizi tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir aku ingin tahu apa yang terjadi dengan klan dewa IBL-ku sekarang. Dalam 5 juta tahun, ia telah mengalami level kaisar dewa sebanyak 50 kali. Setelah itu huru hara, aku bertanya-tanya berapa banyak dari 5 master tingkat dewa kaisar yang tersisa. Apakah ada junior yang berkultivasi ke tingkat dewa kaisar? Dan Tang Yidao juga berpikir jika saya menjadi dewa kuno, haruskah saya pergi ke dewa kegelapan untuk membantu dewa kegelapan bangkit kembali? Jika saya mendapat bantuan Long Ge, saya seharusnya bisa melakukannya, tetapi hal pertama sekarang adalah menghindarinya. Pengejaran berbagai dewa di dunia ilahi telah mencapai tingkat dewa kuno. Sementara Tang Yidao dan yang lainnya berpikir, Long Ge dan yang lainnya mengikuti tim yang terdiri lebih dari 1000 orang, dipimpin oleh Jiao Tulin dan 1000 tentara dewa, dan berjalan keluar dari area kenaikan. Setelah berjalan keluar dari Ascension Zone, di depan Long Ge dan yang lainnya, terdapat pegunungan yang bergulung-guling. Pegunungan ini adalah area penambangan Power Canyon. Ada sejumlah besar batu dewa di area penambangan ini. Mereka yang baru saja tiba di alam dewa akan datang ke area penambangan ini untuk menggali batu dewa dan kemudian menyerahkannya. Tentu saja, Anda tidak perlu menggali seumur hidup. Umumnya, Anda menggali paling lama 10 tahun. Ketika medan perang senjata ilahi dibuka setiap 10 tahun, para penguasa ini dapat memasuki medan perang para dewa, mereka dapat memilih sendiri lagi. Kekuatan tempat Anda berlindung, seperti yang ada di Power Canyon, dapat melampaui alam dewa dan bertarung. Jika Anda ingin pergi ke ngarai fisik, Anda juga dapat pergi ke ngarai kekuatan di ngarai fisik. Namun, di medan perang ilahi, tempat di mana pertempuran terus-menerus, sangat sulit untuk mencapai ngarai lain hidup-hidup kecuali Anda melanjutkannya bertarung di medan perang ilahi. Berjuang dan menerobos terus-menerus, hanya dengan cara ini Anda dapat melintasi medan perang alam dewa. Di area penambangan pegunungan yang berbukit-bukit ini, terdapat saluran pipa yang sangat besar. Saluran pipa ini sangat lebar, sekitar 100 meter, cukup untuk ratusan orang melakukan perjalanan secara paralel. Sekarang, Long Ge dan yang lainnya mengikuti seluruh tim Ascended Ones prajurit ajaib klan Dewa Naga. Di bawah kepemimpinan polisi, kami berjalan cepat di jalan ini. Dalam proses berjalan, dengan kefasihan Qilin Xiaobai, ia juga menjadi akrab dengan pemimpin Jiao Tulin. Selain itu, Qilin Xiaobai menghadiahkan lusinan peralatan perunggu suci bermutu tinggi, dan bahkan para prajurit di sebelahnya. Dia memandang Qilin Xiaobai dengan kagum, dan sangat enggan untuk mengenal Qilin Xiaobai. Agar Qilin Xiaobai dapat memberi mereka beberapa peralatan, dan Qilin Xiaobai melakukan ini dengan persetujuan Long Ge, karena Long Ge telah meninggalkan alam dewa selama 5 juta tahun, dan situasi di Power Canyon tidak lagi familiar, jadi Qilin Xiaobai hanya bisa membiarkan Qilin Xiaobai biarkan Xiaobai, orang yang fasih, memahami dan mengenalnya. Saudara Jiao Tu, seberapa jauh kita dari area pertambangan No. 56? Qilin Xiaobai bertanya sambil tersenyum. Saudara Xiaobai, menurut kecepatan yang kita jalani, akan memakan waktu sekitar 3 hari untuk mencapai area penambangan No. 56. Saat itu, Anda akan menambang di area penambangan. Kata Jiao Tulin sambil tersenyum, Jiao Tulin dia juga sangat menyukai Qilin Xiaobai, karena dia bisa melihat Qilin itu tubuh Lin Xiaobai adalah Qilin Divine Beast. Klan Qilin Divine Beast juga cukup kuat di Power Canyon.
Jika Qilin Xiaobei berkembang dengan baik, dia mungkin bergabung dengan klan Qilin di masa depan dan menjadi lebih kuat daripada klan Jiaotu miliknya, oleh karena itu, yang terbaik adalah memiliki hubungan yang baik sekarang. Saudara Jiaotu, mengapa kita harus pergi menambang? Tidak bisakah kita menggali? Qilin Xiaobei bertanya. Ini adalah aturan yang tidak bisa dilanggar. Siapapun yang datang ke alam dewa dan naik ke level senjata ilahi harus menambang. Jika Anda naik ke atas zona kenaikan umum, Anda tidak perlu menambang. Anda bisa langsung ke alam dewa. Menunggu di pintu masuk medan perang, menunggu pembukaan medan perang di alam dewa, kata Jiao Tulin. Ketika Jiao Tulin sedang berbicara, para penguasa di sekitarnya juga mendengarkan dengan cermat. Dari percakapan antara Qilin Xiaobei dan Jiao Tulin, mereka sudah mengetahui pembagian level dan lokasi geografis alam dewa, DEL, dan juga memungkinkan mereka untuk belajar dari percakapan tersebut. Para ascendet yang bodoh secara bertahap berintegrasi ke dalam alam dewa dan menjadi senjata sihir biasa di alam dewa. Lalu berapa lama kita akan terus menambang? Qilin Xiaobei bertanya. Teruslah menggali sampai medan perang alam dewa terbuka. Jika medan perang alam dewa terbuka, kamu tidak perlu menambang, kamu bisa pergi ke medan perang alam dewa. Jika kamu tidak mati di medan perang alam dewa selama 10 tahun, kamu dapat kembali ke Power Canyon kami, atau pergi ke ngarai lain dan menjadi senjata ajaib sejati. Hanya setelah melalui baptisan perang di medan perang para dewa barulah efektivitas tempur Anda menjadi lebih kuat. Tentu saja, saya telah berada di medan perang alam dewa selama 20 tahun, jadi saya memiliki kekuatan seperti itu. Untuk penguasa biasa, bahkan untuk senjata dewa tingkat lanjut, saya dapat memilih 10 di antaranya. Jiao Tulin tersenyum. Dia mengatakan itu kapan dia memikirkannya, tubuh asli Qilin Xiaobei adalah Qilin, dan dia pasti akan kembali ke Power Canyon di masa depan, karena markas besar klan Qilin berada di Power Canyon. Saudara Jiaotu benar-benar hebat. Saya pikir 20 dari saya tidak bisa mengalahkan salah satu dari Anda. Qilin Xiaobei berkata sambil tersenyum menyanjung. Sekarang Qilin Xiaobei tampaknya berada di tahap tengah dari senjata ilahi yang unggul senang menyanjungnya seperti ini. Haha, saudara Xiaobei, kamu tidak buruk. Kamu sekarang memiliki kekuatan senjata dewa tingkat menengah. Jika kamu memasuki medan perang para dewa untuk berlatih, kamu mungkin tidak mencapai tahap akhir dari senjata dewa superior. Kamu akan melakukannya jadilah kuat saat itu. Saudaraku, aku akan tetap berharap kamu bisa menjadi senjata ajaib seperti aku. Jiao Tulin tersanjung, dan dia tiba-tiba merasa hebat. Di depan Qilin Xiaobei, seorang jenius yang menyanjungnya, makhluk mitos sederhana seperti Jiao Tulin seperti awan mengambang. Haha, saudara Jiaotu, aku ingin tahu kapan medan perang di alam dewa ini akan dibuka. Qilin Xiaobei bertanya. Longge dan yang lainnya segera mendengarkan dengan penuh perhatian. Hal ini terkait dengan kapan mereka akan memasuki medan perang alam dewa. Tentu saja Longge dan yang lainnya ingin memasuki medan perang alam dewa secepatnya, karena hanya di medan perang alam dewa apakah mereka punya cukup waktu dan ruang untuk berlatih, dan di tambang yang banyak orangnya, mustahil bagi Longge dan yang lainnya untuk berlatih dengan tenang. Para penguasa juga mendengarkan dengan cermat. Meskipun mereka mendengar Jiao Tulin mengatakan bahwa medan perang di alam dewa sangat menakutkan, mereka adalah atasan dari antarmuka masing-masing dan tidak bisa dengan jujur. Mendengarkan perintah dari prajurit sihir ini lebih baik membiarkan mereka pergi ke medan perang alam dewa untuk bertarung. Mungkin mereka bisa menerobos pertarungan, jadi semua orang mendengarkan dengan cermat. Biarkan aku menghitungnya. Sudah 9 tahun sejak terakhir kali medan perang senjata ilahi dibuka. Medan perang senjata ilahi dibuka setiap 10 tahun. Dengan kata lain, medan perang senjata ilahi akan dibuka tahun depan. Haha, kamu adalah sangat beruntung. Itu akan dibuka tahun depan. Memasuki medan perang alam dewa, kata Jiao Tulin sambil tersenyum. Haha, bagus sekali. Saat aku keluar dari medan perang di alam dewa, aku pasti akan bergaul denganmu, saudara Jiaotu. Qilin Xiaobei tersenyum, dengan ekspresi hormat pada Jiao Tulin di matanya keterampilannya sempurna. Jiao Tulin langsung menerima kekaguman Qilin Xiaobei, dan langsung tertawa dan berkata haha, saudara Xiaobei, medan perang di alam dewa ini tidak begitu menyenangkan. Di tahun depan, kamu harus memahami beberapa hal tentang medan perang di alam dewa. Dasar akal sehat, jika tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati di medan perang alam dewa. Saudara Jiaotu, apakah medan perang di alam dewa begitu menakutkan? Qilin Xiaobei bertanya dengan ragu, dengan ekspresi keraguan yang sangat realistis. Faktanya, Xiaobei telah memperoleh semua informasi tentang medan perang di alam dewa dari Longge dan yang lain. Sekarang hanya sekedar tampil. Sebagai seorang aktor, dia harus menampilkan apa yang seharusnya dia lakukan pada kesempatan yang tepat, dan dia harus melakukannya secara realistis, seolah-olah itu nyata. Tentu saja,
Anda akan tahu tentang medan perang alam dewa ketika Anda pergi ke area penambangan. Di area penambangan, Anda masing-masing akan mendapatkan kristal. Kristal itu akan memberitahu Anda akal sehat dasar alam dewa dan situasi dasarnya, dari medan perang alam dewa. Biarkan Anda memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup di medan perang alam dewa. Kata Jiao Tulin. Oh, terima kasih, Saudara Jiao Tu. Qilin Xiaobei berkata sambil tersenyum, lalu melanjutkan mengobrol dan tertawa dengan Jiao Tulin. Dari waktu ke waktu, dia juga akan memberikan satu atau dua peralatan kepada tentara di sebelahnya dia, agar mereka lebih baik kepada Qilin Xiaobei. Yang terbaik dari semuanya, saya berharap Qilin Xiaobei dapat bergabung dengan tim mereka sekarang. Meskipun beberapa prajurit sihir sangat iri dengan peralatan di cincin luar angkasa Qilin Xiaobei, ada aturan di klan Dewa Naga yaitu, tidak diperbolehkan mengambil barang milik orang yang ditinggikan. Pelanggar akan dihukum mati akan dirampok sejak lama, dan Qilin Xiaobei sudah tahu bahwa mereka tidak akan mencuri perlengkapannya, karena aturan ini ditetapkan oleh Long Ge saat itu. Setelah 3 hari 3 malam kemajuan pesat, Long Ge dan yang lainnya akhirnya mengikuti pasukan besar ke area pertambangan nomor 56. Selama perjalanan 3 hari tersebut, Long Ge dan yang lainnya juga bertemu dengan beberapa tim yang mengawal mereka yang telah naik ke area penambangan dan kembali. Namun, tim-tim ini hanya sesekali menyapa dan lewat, dan tidak terjadi apa-apa. Yang disebut daerah penambangan adalah pegunungan dengan radius ribuan mil. Di pegunungan ini, terdapat beberapa biji yang terkandung di alam kedewaan. Karena biji ini mengandung energi kedewaan yang kaya, maka disebut batu kedewaan energi ilahi dapat sangat mengurangi waktu untuk berlatih. Namun, tidak semua biji merupakan batu dewa. Hanya jika energi dewa cukup kuat sampai batas tertentu barulah batu dewa tersebut dapat disebut batu dewa. Selain itu, batu dewa tersebut akan dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan jumlah energi dewa yang dikandungnya di dalamnya. Yang terburuk adalah batu suci tingkat rendah, dan kemudian diurutkan batu suci tingkat menengah, batu suci tingkat tinggi, batu dewa terbaik. 1000 batu dewa tingkat rendah dapat ditukar dengan 1 batu dewa tingkat menengah, 1000 batu dewa tingkat menengah dapat ditukar dengan 1 batu dewa tingkat tinggi, dan 1000 batu dewa tingkat tinggi dapat ditukar dengan 1 batu dewa kelas atas. Batu dewa ini akan dinilai setelah digali, untuk ditukarkan. Batu dewa tingkat rendah setara dengan senjata dewa tingkat rendah yang terbuat dari kayu dewa, batu dewa tingkat menengah setara dengan artefak besi dewa tingkat rendah, batu dewa tingkat tinggi setara dengan dewa tingkat rendah, artefak tembaga, dan batu dewa kelas atas setara dengan artefak perak dewa tingkat rendah. Ini adalah metode penebusan di alam dewa. Kalian harus tahu kalau artefak selalu lebih mahal daripada batu dewa, karena artefak adalah barang permanen, sedangkan batu dewa hanya bisa dikonsumsi untuk ditukar dengan peralatan emas dewa tingkat rendah. Kamu harus membutuhkan 10.000 batu dewa kelas atas, dan itu adalah dapat dipasarkan dan tak ternilai harganya, umumnya pada level Raja Dewa. Tidak mungkin bagi master untuk mendapatkan senjata emas dewa tingkat rendah, dan peralatan emas dewa tingkat menengah biasanya diperoleh oleh Kaisar Dewa. Hanya master tingkat tinggi yang dapat memilikinya. Harga emas dewa kelas menengah ini jauh lebih mahal daripada 100.000 batu dewa kelas atas. Bagaimanapun, batu dewa dapat ditambang, tetapi peralatan emas dewa kelas menengah membutuhkan yang kuno. Para dewa menghabiskan banyak materi surgawi dan harta duniawi untuk membangunnya, dan itu belum tentu sukses, sedangkan untuk peralatan emas ilahi bermutu tinggi, hanya dewa kuno yang dapat memilikinya. Peralatan berlian ilahi tingkat rendah. Hanya ada beberapa keping di seluruh alam dewa, dan keping-keping ini didistribusikan di tangan beberapa dewa kuno terkemuka, seperti pedang dewa perang dari dewa perang Long Ge, tongkat cahaya dewa cahaya Zeus, dan dewa Hongjun dari klan dewa Tao Hongjun. Pedang dan manik dewa reinkarnasi dari Buddha kuno Randeng keduanya adalah berlian dewa tingkat rendah. Peralatan, dan dewa kuno pada umumnya tidak memiliki peralatan berlian dewa tingkat rendah. Misalnya, Dewi Kehidupan Huohu tidak memilikinya, belum lagi dewa kuno lainnya yang lebih lemah berlian ilahi adalah satu-satunya di alam dewa. Mengapa jumlahnya sangat sedikit? Pemurnian artefak ini membutuhkan jiwa kelahiran para dewa kuno. Semakin kuat jiwa kelahiran, semakin kuat pula artefak yang dimurnikan. Long Ge dan yang lainnya sudah mengetahui hal-hal ini, tetapi di sepanjang jalan, Qilin Xiaobei dan Jiao Tulin sedang berbicara dan tertawa. Semua hal ini keluar dari mulut Jiao Tulin, membuat semua orang yang naik tahu tentang hal itu. Mereka menyadari betapa luasnya alam dewa, berapa banyak master yang ada di alam dewa, dan betapa setaranya mereka keberadaan semut seolah-olah baru naik dari antarmuka pertama ke antarmuka kedua. Dulu mereka juga semut, namun setelah mengetahuinya, mereka semakin mau berlatih keras, karena mereka juga selangkah demi selangkah dari yang terkecil, semut saat itu. Mereka yang naik ke alam dewa juga percaya bahwa mereka akan mencapai puncak alam dewa di masa depan. Namun, Jiao Tulin tidak memberitahu mereka bahwa di dunia para dewa ini,
sangat-sangat sulit untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Ini tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga waktu tahap awal senjata Dewa Superior hingga puncak senjata Dewa Superior. Dan Jiao Tulin tidak mau repot-repot berbicara banyak kepada para ascende ini, karena tugasnya hanya mengantar mereka ke area penambangan. Jika Qilin Xiaobai tidak membuatnya bahagia, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu tentang Dewa Dunia. Kami di sini, ini area pertambangan No. 56, kata Jiao Tulin sambil menunjuk ke pegunungan besar di depannya tertulis beberapa naga dan burung phoenix. Karakter besar, area pertambangan No. 56. Longge dan kelompoknya yang terdiri lebih dari 1000 orang ascendet segera melihat ke arah area penambangan No. 56. Mereka melihat bahwa area penambangan terletak di antara pegunungan. Melihat ke dalam dari gerbang, samar-samar terlihat banyak orang yang terus-menerus bekerja di dalam pegunungan. Pada saat ini, lebih dari 1000 tentara tingkat sihir keluar dari tambang nomor 56 dan berjalan langsung ke Jiao Tulin. Salah satu prajurit superior terkemuka tersenyum dan menyapa Jiao Tulin. Saudara Jiao Tu, apakah Anda mengawal para penguasa ini kali ini? Benar, Saudara Lilin. Aku akan menyerahkan lebih dari 1000 orang yang naik ini kepadamu, dan aku akan kembali untuk merawat mereka. Kata Jiao Tulin sambil tersenyum. Oke, Saudara Jiao Tu, jangan khawatir, lebih dari 1000 orang yang naik ini akan diserahkan kepada saya. Kata Lilin sambil tersenyum. Kemudian, Longge dan kelompoknya yang berjumlah lebih dari 1000 orang dipindahkan dari pasukan Jiao Tulin ke pasukan Lilin. Pasukan Lilin ditempatkan di area penambangan, jadi setelah tiba di area penambangan, dikelola oleh pasukan Lilin. Setelah serah terima, Jiao Tulin meminta Lilin untuk menjaga Qilin Xiaobai, dan kemudian memberikan beberapa nasihat kepada Qilin Xiaobai sebelum memimpin timnya kembali ke area kenaikan. Tentu saja, Lilin mengangguk setuju, dan kemudian memandang Qilin Xiaobai. Saudara Xiaobai, Saudara Jiao Tu meminta saya untuk menjagamu, dan saya pasti akan menjagamu. Pada hari pertama hari ini, kamu akan mendapat hari off dulu, dan kamu tidak akan mulai menambang sampai besok bar. Terima kasih banyak, Saudara Lilin. Qilin Xiaobai tersenyum, dan kemudian menyodorkan sepotong baju besi yang terbuat dari perunggu dewa bermutu tinggi ke tangan Lilin. Lilin segera mengambilnya sambil tersenyum. Armor tembaga dewa bermutu tinggi ini setara dengan 100 batu dewa bermutu tinggi. Ini membuat Lilin sangat bahagia. 100 batu dewa bermutu tinggi ini setara dengan gajinya selama setahun bekerja selama setahun. Saya hanya mendapat 100 batu suci bermutu tinggi. Sekarang saya melihat Qilin Xiaobai begitu murah hati, saya langsung tertawa dan menjadi lebih baik terhadap Qilin Xiaobai. Oke, kakak Xiaobai benar-benar seorang saudara. Ayo lakukan ini. Aku akan mengatur agar kamu tinggal di area asrama yang lebih baik. Kata Lilin sambil tersenyum. Saudara Lilin, saya punya 20 teman. Bisakah mereka tinggal di asrama yang bagus bersama saya? Qilin Xiaobai bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak ada apa-apa di area pertambangan kita, tapi banyak tempat tinggal, dan banyak tempat bagus untuk tinggal. Ajak saja temanmu untuk datang, dan aku akan mengantarmu ke area asrama yang bagus. Lilin berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Saudara Lilin. Qilin Xiaobai berkata sambil tersenyum, lalu menyapa Longge dan yang lainnya. Segera, Longge dan timnya yang terdiri dari 20 orang datang ke Qilin Xiaobai dan memberi hormat pada Lilin. Oke, aku akan membawamu ke area asrama sekarang. Lilin berkata sambil tersenyum, lalu membawa Longge dan yang lainnya ke area asrama yang bagus. Adapun lebih dari 1000 orang ascendet lainnya, Lilin baru saja memerintahkan tentara untuk membawa mereka ke daerah asrama yang relatif miskin. Lebih dari 1000 orang yang naik lainnya melihat bahwa mereka dapat ditugaskan ke asrama yang baik dengan suap, dan mereka juga menyuap para prajurit itu, berharap untuk tinggal di asrama yang lebih baik. Lagi pula, orang-orang yang naik ini baru saja naik, dan mereka bukan dari keluarga kaya. Mereka baru saja melewati medan perang alam dewa dan peralatan mereka mungkin dijarah oleh orang lain. Oleh karena itu, mereka masih memiliki banyak peralatan sekarang, dan mereka dapat menggunakan beberapa untuk menyuap para prajurit. Para prajurit juga tersenyum dan menerimanya dengan gembira, seolah-olah semua ini normal. Setelah menerima artefak yang disuap ini, lebih dari 1000 orang yang naik juga pindah ke asrama kelas menengah. Mereka yang nakal atau mereka yang tidak punya uang untuk menyuap tinggal di dalamnya. Sebagian besar penambang yang naik tinggal di asrama di atas rata-rata. Longge dan timnya yang terdiri dari 21 orang mengikuti Lilin dan tiba di area asrama setelah berjalan selama setengah jam. Area asrama mereka memang sangat bagus, itu adalah villa mewah yang terletak di tengah gunung total lantai. Lantai pertama adalah lobi, restoran, dan ruang resepsi. Ada ruang tamu di lantai 5, dengan 6 kamar di setiap lantai. Ada 24 kamar di lantai 4, yang cukup untuk ditinggali Longge dan yang lainnya.
Lantai 6 adalah tempat bersantai dan hiburan, dengan berbagai perlengkapan hiburan menunjukkan bahwa kehidupan di area pertambangan ini tidak sesulit yang dibayangkan Long Ge dan yang lainnya. Ada ratusan villa seperti ini di lereng gunung. Tentu saja, ada juga villa yang lebih mewah dari yang ditinggali Long Ge dan yang lainnya. Diperkirakan villa-villa ini ditempati oleh prajurit sihir unggul seperti Lilin dan mereka, Master Umum Sihir Long Ge. Saya menggunakan kekuatan spiritual saya untuk memindai area penambangan dan menemukan Master tingkat dewa. Saya kira Master Jenderal Dewa ini mengelola area penambangan ini. Saudara Xiaobai, apakah menurutmu kamu puas dengan tempat ini? Lilin bertanya sambil tersenyum. Puas, sangat puas, terima kasih, Saudara Lilin. Qilin Xiaobai berkata sambil tersenyum, dan kemudian memberi Lilin peralatan perunggu ilahi bermutu tinggi lagi, yang membuat Lilin tersenyum lebar, berharap dia bisa-bisa mengikuti Qilin Xiaobai setiap hari. Di sebelah Bai, dia berharap Qilin Xiaobai dapat tinggal di lebih banyak villa, tetapi dia tahu bahwa Qilin Xiaobai paling banyak hanya akan tinggal di satu villa. Haha, oke, kamu bisa istirahat hari ini dan mulai menambang besok. Aturan tentang penambangan dan beberapa akal sehat dasar tentang dunia para dewa semuanya ada di ruang belajar di lantai pertama. Pergi dan lihat sendiri. Ada yang harus kulakukan, ayo pergi sekarang dan bicara nanti kalau kita punya waktu. Lilin berkata sambil tersenyum. Sebagai kapten area pertambangan, dia tidak senang menerima 2 peralatan tembaga suci bermutu tinggi dalam 1 hari, yang cukup untuk menutupi gaji 2 tahunnya. Oke, terima kasih, Saudara Lilin. Anda dapat melanjutkan dan membicarakannya nanti jika Anda punya waktu. Kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Ya, Lilin mengangguk sambil tersenyum, lalu melambai dan meninggalkan villa tempat Qilin Xiaobai dan yang lainnya menginap. Setelah Lilin pergi, Long Ge mengacungkan jempol pada Qilin Xiaobai. Xiaobai, kamu tampil bagus sepanjang perjalanan di sini. Kamu memang ahli akting. Haha, sebenarnya, saya seorang aktor. Kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Long Ge dan yang lainnya. Ayo masuk ke dalam dan lihat aturan penambangannya dulu. Kalau tidak, kalau besok ada masalah dengan penambangan, kita mungkin ditanya orang lain. Sekali ditanya, kekuatan kita akan terbongkar. Oleh karena itu, kita harus memahami semuanya terlebih dahulu, kata Long Ge. Ya, Qilin Xiaobai dan yang lainnya mengangguk, lalu masuk ke villa. Di dalam villa, dinding di kedua sisinya sangat bersih, dan terdapat ukiran mural di dindingnya, membuat seluruh ruang tamu di lantai 1 sangat elegan. Ada juga mutiara bercahaya besar di dinding, yang membuat seluruh villa tampak sangat terang dan terang. Aula di lantai 1 sebagian besar merupakan ruang tamu, dan di kedua sisi ruang tamu terdapat ruang belajar dan ruang makan. Sekarang, Long Ge dan yang lainnya langsung masuk ke ruang kerja. Ruang belajarnya sangat besar, dengan banyak rak buku di atasnya. Kristal ditempatkan di rak. Kristal ini mencatat semua tingkat akal sehat tentang alam dewa. Dunia alam dewa yang luas, meskipun terbang di area ini tidak terlalu nyaman, informasi masih sangat berkembang. Ya, ada banyak susunan teleportasi di setiap ngarai. Yang ditransmisikan oleh susunan teleportasi ini bukanlah manusia, tetapi kristal. Setiap tahun, sejumlah besar kristal dikirimkan ke dalam susunan teleportasi untuk bertukar informasi tentang setiap ngarai saat itu. Aturan yang ditetapkan oleh para dewa kuno ini adalah untuk memungkinkan aliran informasi di alam dewa. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup di dunia dengan informasi tertutup, jadi Long Ge dan para dewa kuno lainnya menetapkan aturan ini. Di ruang kerja, terdapat rak dengan layar kristal yang menampilkan sederet kata kode penambangan. Di rak ini terdapat ratusan kristal, isi kristal tersebut semuanya sama, dan semuanya merupakan aturan penambangan. Long Ge mengulurkan tangan dan mengambil kode area penambangan dan melihatnya. Dia melihat banyak aturan tertulis di sana. 1. Pergi ke tambang tepat waktu pada jam 8 pagi untuk berkonsentrasi pada penambangan, dan terus menambang hingga jam 12. 2. Istirahat pada pukul 12.00 hingga 14.00, melanjutkan penambangan pada pukul 14.00, dan melanjutkan penambangan hingga pukul 18.00. 3. Serahkan semua batu dewa yang Anda gali, dan Anda bisa mendapatkan 100 batu dewa tingkat rendah untuk latihan setiap hari. 4. Mereka yang menambang kurang dari 1000 batu keramat tingkat rendah per hari akan menambang 2 kali lebih banyak keesokan harinya, dan seterusnya. 5. Siapapun yang menyembunyikan batu suci yang digali akan dibasmi setelah ditemukan. 6. Siapapun yang meninggalkan area penambangan tanpa izin akan dibasmi. 7. Jika ingin kabur dari area penambangan, basmi. Hanya ada 7 aturan, dan Long Ge serta yang lainnya mulai mendiskusikannya setelah membacanya. Dengan 8 jam penambangan setiap hari, kita masih punya waktu 16 jam untuk bergerak bebas. Sepertinya penambangan tidak terlalu melelahkan, tapi kita tidak bisa berlatih dalam pengasingan sepanjang waktu.
Ini merepotkan. Jika kita bisa berlatih dalam pengasingan, area penambangan ini juga akan menjadi tempat pelatihan yang bagus. Kata Longge sambil tersenyum. Yah, lingkungan hidup di sini bagus, bahkan ada penambangan dan budidaya batu dewa. Hidupnya cukup nyaman, tidak sesulit yang kita bayangkan, kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Saudara Long memiliki banyak batu dewa, dan begitu dia kembali ke tingkat dewa kuno, akan ada batu dewa yang tak terhitung jumlahnya di antara planet-planet yang dikendalikan oleh saudara Long. Anda dapat menggunakannya sesuka Anda. Batu dewa tingkat rendah ini hanya berguna untuk budidaya master tingkat neuro. Bagi kalian para master di atas level komandan dewa, hanya batu dewa tingkat tinggi yang berguna. Bagi Ida, dia telah mencapai level dewa raja, dan hanya batu dewa kelas atas yang berguna baginya, dan aku, Huohu, dan Long Zizi telah mencapai tingkat kaisar dewa. Batu dewa tidak lagi berguna bagi kami budidaya dan terobosannya sendiri. Batu dewa hanya membantu memulihkan energi dewa. Lama, kata Song. Biarkan aku menghitungnya. Untuk 100 batu dewa tingkat rendah sehari, satu batu dewa tingkat tinggi setara dengan 1 juta batu dewa tingkat rendah. Dengan kata lain, kita membutuhkan 10.000 untuk ditukar dengan batu dewa bermutu tinggi yang dapat dibudidayakan. Ini sangat sulit, dan 10.000 hari sudah cukup. Sudah lebih dari 20 tahun, jadi terlihat bahwa area penambangan ini sama sekali tidak cocok untuk budidaya dan pertumbuhan kita. Kata Xiao Hong setelah analisis. Haha, kami tidak ingin berlatih di area penambangan ini. Area penambangan ini hanya tempat kami melakukannya secara berlebihan. Tempat yang akan kami tuju adalah medan pertempuran alam dewa. Hanya di sana kami memiliki cukup waktu dan ruang untuk tumbuh. Long Ge tertawa, kata. Ya, Xuan Yuan Xiaoyu mengangguk. Aturan keempat adalah menambang 1000 batu dewa tingkat rendah setiap hari. Bisakah kita menambang 1000 batu dewa tingkat rendah setiap hari? Orang lain mungkin tidak bisa menggalinya, tapi kami bukan orang lain. Kami memiliki 3 master tingkat kaisar dewa. Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Hei, ini aku juga ahli setingkat kaisar dewa, dan aku yang paling kuat. Kata Dilong dari samping. Hahaha, Long Ge dan yang lainnya tiba-tiba tertawa. Dengan seorang master dengan kekuatan mental yang kuat seperti Dilong, mereka bisa mendeteksi kedalaman pegunungan sesuka hati. Batu suci bermutu tinggi milik Long Ge sudah banyak, tidak perlu menggali lagi. Mari kita lihat artikel kelima. Dia bilang kita tidak bisa menyembunyikan biji itu secara pribadi. Bagaimana dia tahu apakah batu suci kita milik kita atau digali ketika kita datang ke area penambangan? Saya kira mereka akan memberi kita cincin luar angkasa khusus dan membiarkan kita memasukkan biji itu ke dalamnya. Lalu bagaimana jika kita juga membawa cincin luar angkasa dan memasukkan batu suci itu ke dalam cincin luar angkasa kita? Qilin Xiaoliang bertanya. Tidak ada gunanya menebak-nebak, biarkan aku menggunakan kekuatan mentalku untuk menyelidikinya. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian dia secara mental mencari di seluruh area penambangan dan mencari para penambang yang sedang menambang. Ternyata cincin luar angkasa khusus diperlukan untuk memasang batu dewa tersebut. Dulu, cincin luar angkasa kita tidak bisa dipasang. Hanya cincin luar angkasa dengan level perak dewa ke atas yang bisa dipasang, dalam tas, lalu menyerahkannya. Haha, saat kita membobol harta karun dewa perang, bukankah kita mendapatkan banyak artefak tingkat emas dewa? Ada banyak cincin luar angkasa di sana. Tidak bisakah kita memasukkan batu dewa ke dalamnya? Yao Tian bertepuk tangan dan tertawa. Ya, kami memiliki cincin luar angkasa tingkat emas ilahi, tetapi siapa di antara mereka yang mengira bahwa yang terangkat akan memiliki cincin luar angkasa tingkat emas ilahi? Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kita bisa mencuri ranjau itu. Kata Yao Tian sambil tersenyum. Jika kita mencuri ranjau, orang lain akan menebak bahwa kita memiliki cincin luar angkasa di atas level perak ilahi. Begitu mereka menebak, mereka mungkin berpikir bahwa kita adalah penguasa dewa kuno. Oleh karena itu, kita tidak dapat mencuri ranjau. Jika kita ingin tambang bermutu tinggi tanyakan saja padaku untuk budidaya batu dewa, aku masih punya beberapa. Long Ge berkata sambil tersenyum. Mengerti. Yao Tian menjulurkan lidahnya dan berkata. Tang Yidao juga memandang Yao Tian dan tersenyum pahit. Ada 2 hal lagi, kami tidak diperbolehkan meninggalkan area penambangan. Begitu kami pergi, kami akan dibasmi. Kenapa kita harus pergi? Kita hanya perlu tinggal di area penambangan ini selama 1 tahun, dan kemudian kita bisa memasuki medan perang alam dewa. Jika kita melarikan diri tanpa izin, meskipun kita bisa melarikan diri dengan mudah, itu mungkin menimbulkan masalah. Kata Zizi. Baiklah, mari kita menambang dengan jujur. Selama setahun. Setelah 1 tahun, kita akan meninggalkan area penambangan. Long Ge mengangguk dan berkata. Ketika yang lain melihat apa yang dikatakan Long Ge, mereka mengangguk.
1 tahun bukanlah waktu yang lama bagi mereka, selama informasi yang mereka miliki tentang dewa kuno tidak terungkap, mereka akan aman. Alam Dewa, Ngarai Kekuatan, Wilayah Pertambangan nomor 56. Villa tempat Longge dan yang lainnya tinggal. Sekarang, Longge dan yang lainnya berada di dalam villa, menikmati ketenangan yang langka. Sekarang sudah malam, dan para penambang yang telah selesai menggali sedang bersenang-senang di tempatnya masing-masing. Ada yang berlatih sendiri, ada yang bertanding bela diri, ada yang minum-minum dan tertawa. Waktu di malam hari bebas dan milik mereka siapa penambang yang naik melewati ini setelah bertahun-tahun menambang, mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan alam dewa. Menambang dan mengolah batu suci sangatlah aman bagi mereka-mereka, tentu saja, kecuali Longge dan yang lainnya. Ketiga kilin bersaudara, Xuan Yuan Xiaoyu dan lainnya yang tidak tahan kesepian justru pergi bergaul dengan para penambang. Faktanya, diketahui bahwa Longge dan yang lainnya juga dianggap sebagai anggota para penambang. Di malam yang semarak itu, para prajurit penjaga area penambangan juga ikut bergabung dalam tim karnaval. Selama tidak ada seorang pun di antara para penambang yang mau melarikan diri dari area penambangan, mereka bisa menjadi teman para penambang, karena mereka juga ikut campur sebagai penambang kembali. Kemudian, mereka yang datang menjadi tentara Power Canyon karena mereka telah dibaptis oleh medan perang alam dewa. Oleh karena itu, mereka tidak menolak para penguasa ini. Kadang-kadang, mereka dapat bertemu dengan sesama mereka yang telah naik ke antarmuka, sehingga mereka bisa bergabung dengan mereka. Area pertambangan ramai dengan orang-orang, dan suara tebak-tebakan serta pukulan terdengar silih berganti. Itu adalah adegan nyanyian dan tarian, beberapa orang cantik bahkan menarikan tarian yang membuat jantung orang berdetak lebih cepat, darah mereka bertambah cepat, dan mereka wajah menjadi merah. Seluruh area penambangan dipenuhi dengan suasana bahagia. Di Villa Longge, Hai, Bei dan monster mitos lainnya juga keluar bermain bersama Qilin Bai dan yang lainnya. Hanya tersisa 5 orang di villa, yaitu Longge, Long Zizi, Huo Wu, Tang Yidao, Yao Tian. Bahkan Dilong juga keluar untuk bermain. Dengan Dilong melindungi Qilin Bai dan yang lainnya, Longge dan yang lainnya merasa lebih nyaman. Aku tidak menyangka area penambangan akan begitu ramai. Zizi, kenapa kamu tidak keluar bermain? Saat ini, Long Zizi sedang duduk bersila di kursi, dalam kondisi berkultivasi. Setelah mendengar kata-kata Longge, dia membuka matanya dan tersenyum. Longge, kamu tahu aku tidak tertarik dengan hal-hal itu. Apa yang aku lakukan? Yang saya minati adalah membasmi, lalu kembali ke kondisi puncak. Haha, jangan khawatir, dalam 1 tahun, kita bisa pergi ke medan perang alam dewa. Longge tersenyum, lalu menoleh ke Tang Yidao dan Yao Tian. Apakah kalian berdua tidak pergi bermain? Kita berdua akan mendapatkan kebahagiaan terbesar bersama, keluar saja dan bermain. Tang Yidao berkata sambil tersenyum, lalu dia dan Yao Tian saling memandang, penuh pemahaman diam-diam, seolah satu pandangan sudah cukup untuk memahaminya, semuanya. Haha, karena 4 orang terkuat di tim kita ada di sini, mari kita rencanakan misi tahap selanjutnya. Kata Longge, meskipun Dilong lebih kuat dari mereka, tetapi dengan kedatangan Longge, Dilong akhirnya akan melakukannya. Long Zizi dan yang lainnya adalah rekan seperjuangannya yang setia. Tanda seru. Tang Yidao mengangguk. Tahun depan, kami akan menambang di area penambangan ini dan berpura-pura menjadi penguasa biasa. Terkadang tentara memiliki sikap buruk terhadap kami, tetapi kami harus menoleransinya karena tujuan kami adalah pergi ke alam dewa. Medan perang, kata Longge. Dengan Qilin Bai, dan dengan kemampuannya berbicara, kehidupan di area pertambangan kita pasti akan nyaman. Kita tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Baiklah, maka perhatian kita akan terfokus pada medan perang alam dewa. Long Zizi dan yang lainnya juga mendengarkan. Medan perang alam dewa sangat besar. Bahkan bagi para dewa kuno, dibutuhkan ratusan tahun untuk menyelesaikan seluruh medan perang alam dewa. Oleh karena itu, begitu kita memasuki medan perang alam dewa, itu tidak akan mudah bagi kita, bahkan para dewa kuno menemukan kita. Kecuali semua dewa kuno para dewa besar akan pergi bersama, tapi dewa besar kuno ini juga punya temanku, jadi mereka tidak akan pergi bersama, kata Longge. Long Zizi Dian, di alam dewa, orang yang paling populer adalah dewa perang. Tidak hanya dewa perang Longge yang kuat dalam pertempuran, tetapi yang lebih penting, Longge sangat baik kepada manusia. Zizi hidup dengan membasmi, jadi dia tidak punya teman sejati sama sekali. Jika dia punya teman, itu hanya berteman dengan minat. Baiklah, itu adalah pilihan kita untuk memasuki medan perang alam dewa. Izinkan saya memberitahu semua orang tentang situasi medan perang alam dewa terlebih dahulu. Ada juga pengenalan medan perang di alam dewa di ruang kerja. Apakah semua orang mengetahuinya? Longge bertanya. Ya, Tang Yidao mengangguk. Meskipun begitu, aku akan mencobanya, kata Yao Tian sambil tersenyum manis.
Longge dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk. Semua orang ingin mendengar kata-kata yang baik, terutama keindahan suara yang indah. Jadi, Yao Tian berbicara dengan suara manis. Medan perang alam dewa sangat luas, dan disitulah para penguasa alam dewa bertarung. Medan perang alam dewa dibuka setiap 10 tahun sekali, dan dibuka setiap 10 tahun untuk mengizinkan para penguasa itu naik. Anda dapat memasuki medan perang alam dewa. Tentu saja, medan perang alam dewa yang dibuka setiap 10 tahun sekali hanya mengizinkan para ahli di tingkat senjata ilahi untuk masuk. Haha, tentu saja, jika master di atas level jenderal dewa diizinkan masuk, bukankah master yang baru saja naik ke level prajurit dewa akan dibantai? Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Di medan perang alam dewa yang dibuka setiap 10 tahun sekali, para master dari 5 ngarai dapat saling membasmi. Siapapun yang membasmi salah satu prajurit dewa di ngarai lain bisa mendapatkan 00 batu dewa tingkat rendah. Membasmi 2 bisa mendapatkan 200 batu dewa tingkat rendah, batu dewa tingkat rendah, dan seterusnya. Anda bisa mendapatkan 0000 batu dewa tingkat rendah dengan membasmi 00 tentara dewa. Tentu saja, Anda hanya bisa membasmi milik musuh. Jika Anda membasmi milik Anda sendiri, kepala itu tidak hanya akan ditukar dengan dewa batu, tapi mereka juga akan dihukum oleh ngarai aslinya. Haha. Seharusnya begitu. Tidak ada yang akan memberikan batu suci itu kepada orang yang pergi ke ngarai untuk membasminya. Longge tersenyum dan mengangguk. Tercatat dalam sejarah medan perang alam dewa bahwa ada seorang penguasa yang berada di level prajurit dewa. Setelah menerobos medan perang alam dewa, dia menjadi master tingkat jenderal dewa. Kemudian dia memulai pembasmian besar-besaran. Dalam 10 tahun, dia membasmi 1 juta tentara dewa. Seorang master level dapat menukar 100 juta batu dewa tingkat rendah dengan 100.000 batu dewa tingkat menengah yang dapat diolah oleh master dari dewa tersebut, tingkat umum, yang akan sangat bermanfaat bagi Ascended Master, kata Yao Tian. Dan kemudian menoleh ke Long Zizi. Ya, penguasa tingkat senjata ilahi dalam sejarah medan perang alam dewa berasal dari lembah ajaib kita. Kemudian, saya menganggapnya sebagai murid saya karena keterampilan membasminya telah terbentuk dan dia dapat mewarisi mantel saya. Oleh karena itu, prajurit dewa ini nantinya akan menjadi raja klan dewa Ibel yang aku buat, namanya Bu, dan dia adalah raja klan dewa Ibel yang aku tunjuk. Aku ingin tahu apakah dia masih hidup. Long Zizi melanjutkan. Kamu masih hidup? Pernahkah kamu melihat informasi di medan perang alam dewa? Dalam 5 juta tahun terakhir, klan dewa Ibelmu telah kehilangan 8 master tingkat kaisar dewa, tapi ini tidak termasuk kaisar Bu ini klan. Longge berkata di sampingnya. Apakah ada informasi tentang berbagai ras dewa kita dalam penelitian ini? Long Zizi bertanya dengan heran. Tentu saja ada. Meskipun alam dewa kita sangat besar, informasinya sangat berkembang. Informasi dapat dikirim dari mana saja kapan saja. Jika Anda ingin mengetahui situasi spesifik klan dewa Ibel Anda dapat pergi ke ruang belajar untuk periksa sekarang. Kata Longge. Tanda seru. Long Zizi menarik napas dalam-dalam, lalu berubah menjadi bayangan, menghilang langsung ke aula, dan kemudian muncul lagi di ruang belajar, dan kemudian dia memegang kristal di tangannya. Kristal ini adalah gambaran dari 5 juta tahun, perubahan di klan Dewa Ibel. Longge dan Huohu tidak memeriksa kristal itu, karena Longge dan Huohu sudah lewat. Karena perlindungan klan Dewa Naga dan klan Dewa Ming, Dewa Air Gonggong, dan Dewa Api Zurong, master tingkat kaisar dewa berusia 5 juta tahun. 10 teratas menjadi 20, dan mereka yang meninggal dalam 5 juta tahun ini ada juga 1000 master tingkat Raja Dewa, tetapi Longge dan Huohu sudah sangat berterima kasih kepada Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong. Klan Dewa Naga dan Ming. Beruntung para dewa tidak menderita kerugian apapun. Yao Tian mengalihkan pandangannya, dan kemudian melanjutkan menurut perhitungan di kalender alam dewa, tahun depan akan menjadi hari ketika medan perang senjata ilahi dibuka setiap 10 tahun sekali. Pada saat itu, kita yang berpura-pura menjadi pewaris level senjata ilahi bisa masuk. Haha, benar, tapi kami para master tidak bisa membasmi para penguasa tingkat senjata suci itu saat kami masuk. Itu akan terlalu kuat bagi kami, dan itu juga dapat mengungkap informasi kami. Yah, setelah kita sampai di medan perang alam dewa, kita bisa berlatih dengan serius dan mengabaikan yang lainnya. Longge berkata sambil tersenyum. Yah, medan perang senjata ilahi dibuka setiap 10 tahun sekali, sedangkan medan perang umum ilahi dibuka 100 tahun sekali. Saat dibuka, semua master tingkat jenderal dewa di setiap ngarai yang ingin memasuki medan perang ilahi dapat masuk. Di medan perang alam dewa ini, para master di level jenderal dewa yang membasmi master di level prajurit dewa tidak akan mendapatkan batu dewa, tetapi mereka dapat membasmi master di level senjata dewa dan kemudian mengungkap rahasianya. Para master di tingkat senjata ilahi. Berikan kepada bawahan Anda.
Ada banyak cerita dalam sejarah medan perang di alam dewa ini. Master di level Jenderal Dewa umumnya akan menghormati status mereka dan tidak akan membasmi mereka yang berada di level senjata Dewa Master bertarung satu sama lain, selama mereka membasmi Master lokal. Seorang Master di level Dewa dapat menukar ngarainya dengan 100 batu suci kelas menengah jika dia mendapat informasi dari Master itu atau mendapat lencana dari Master itu. Jika kamu membasmi seorang prajurit Dewa di medan perang alam Dewa dari alam Dewa, kamu akan mendapatkan 00 batu Dewa tingkat rendah. Jika kamu membasmi seorang Jenderal Dewa di medan perang alam Dewa dari Jenderal Dewa, kamu akan mendapatkan 00 batu suci tingkat menengah. Ini benar-benar menguntungkan. Ayo pergi dan basmi mereka semua. Suara Qilin Bai datang dari luar, lalu Qilin Bai masuk ke ruang tamu, dan Ling serta yang lainnya juga masuk. Ternyata itu Qilin Bai dan yang lainnya sudah cukup bersenang-senang, dan sekarang mereka kembali beristirahat. Haha, kamu kembali. Kita tidak bisa membasmi tanpa pandang bulu di medan perang alam Dewa ini. Kita harus menyembunyikan kultivasi kita. Kata Long Ge sambil tersenyum kepada Qilin Bai dan yang lainnya yang kembali. Ya, mengerti. Qilin Bai dan yang lainnya mengangguk, lalu duduk di sofa di ruang tamu dan terus mendengarkan perkenalan Yao Tian ke medan perang di alam dewa. Dilong duduk di sebelah Long Ge, yang menetaskannya dia keluar. Dia relatif dekat dengan Long Ge, tetapi Tao Tihai mengetahui bahwa Long Ge memiliki tunggangan yang kuat, jadi dia hanya bisa duduk bersama Bei. Setelah melihat semua orang duduk, Long Ge mengeluarkan banyak minuman dari luar angkasa, biarkan minuman ini jatuh di depan Qilin Bai dan yang lainnya, dan biarkan mereka minum. Jika gerakan Long Gelu dilihat oleh para master tingkat dewa itu pasti luar biasa, karena ini hanya bisa dilakukan oleh master di atas level komandan dewa. Bagaimanapun, kekuatan pengikat alam dewa terlalu kuat, dan ini sangat sederhana untuk Long Ge, master tingkat kaisar dewa perantara. Yao Tian tersenyum dan menyesap minumannya, lalu melanjutkan meskipun medan perang tingkat Jenderal Dewa Alam Dewa ini dibuka setiap 100 tahun sekali. Menurut kalender medan perang alam dewa ini, medan perang tingkat Jenderal Dewa Alam Dewa akan menjadi dibuka lusa. Ketika saatnya tiba, para master di level senjata ajaib dapat memilih untuk tetap di dalam dan terus bertarung, atau mereka dapat memilih untuk keluar. Pasti ada beberapa penguasa tingkat senjata dewa yang memilih untuk tetap tinggal di dalam. Lagi pula, jika mereka bisa mencari perlindungan dengan master tingkat umum dewa yang membantu mereka membasmi lawan tingkat senjata dewa itu, mereka pasti bisa memanen banyak batu suci tingkat rendah, tetapi kami juga menghadapi bahaya pembantaian, jadi ya, semakin besar bahayanya, semakin besar pula bahayanya. Kata Xuan Yuan Xiaoyu sambil tersenyum. Orang-orang seperti Xiaoyu pasti akan memilih untuk pergi ke medan perang alam dewa, tetapi orang-orang seperti saya pasti akan memilih untuk tetap berada di medan perang alam dewa karena saya lebih kompetitif. Ya, tapi bagi kami, tidak ada bahaya bagi kami dari para master tingkat Jenderal Dewa. Kami pasti akan memilih untuk memperhatikan medan perang dunia dewa. Long Ge berkata sambil tersenyum. Yao Dian mengangguk, lalu melanjutkan, kalau begitu pergilah ke medan perang tingkat komandan dewa alam dewa yang dibuka setiap 1000 tahun sekali. Setiap kali dibuka, master tingkat komandan dewa dapat memasuki medan perang alam dewa. Di medan perang ini, semua orang setiap foto di ngarai harus mengirimkan 10.000 master level komandan dewa, ini untuk membuat pertarungan lebih seru. Master level komandan dewa di setiap ngarai dapat bertarung satu sama lain. Membasmi master level komandan dewa di ngarai lain bisa mendapatkan 00 batu dewa bermutu tinggi alam dewa saat ini muncul. Saat ini, masih sangat hidup perhatikan para master tingkat prajurit dewa dan master tingkat umum dewa di medan perang dunia dewa. Anda dapat memilih mereka, atau Anda dapat tetap berada di dalamnya juga membantu mereka membasmi para master tingkat Jenderal Dewa, dan kemudian membiarkan mereka mendapatkan banyak batu dewa. Namun demikian pula, para Jenderal Dewa itu master lain juga menghadapi bahaya pembantaian. Itu tergantung pada apakah master dari level master yang mereka pilih untuk bergabung itu kuat. Hanya master dari level master musuh yang dapat menukar kepala mereka dengan batu suci dengan membasmi master dari master tersebut level musuh, basmi mereka yang berada di bawah level master. Master tidak bisa menukarnya dengan batu dewa, kata Yao Tian. Haha, aku tidak menyangka medan perang di alam dewa akan begitu berdarah. Jika kita bukan master di atas level panglima tertinggi, kita semua mungkin akan sedikit takut. Tapi dengan kekuatan kita tim, para master di tingkat panglima tertinggi akan langsung dibasmi oleh kita. Qilin Bai tersenyum. Yah, aku ingin tahu kapan medan perang tingkat komandan dewa alam dewa yang terjadi sekali dalam 1 milenium akan dibuka. Tanya Hong. Ini dimulai lusa. Ini ada di kalender alam dewa. Jawab Yao Tian. Apakah ada kebetulan seperti itu? Besok akan menjadi medan perang para prajurit dewa yang terjadi setiap 10 tahun sekali,
medan perang para jenderal dewa yang terjadi setiap 100 tahun sekali akan dibuka setahun setelahnya, dan medan perang alam dewa yang akan terjadi, menjadi sekali setiap 1000 tahun akan menjadi tahun setelah itu. Qilin Liang tertegun. Kebetulan sekali. Lanjutkan, sayang, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Selanjutnya, medan perang alam dewa tingkat Raja Dewa akan dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Pada saat ini, Master tingkat Raja Dewa dapat masuk, dan setiap klan dewa harus mengirimkan lebih dari 50 Master tingkat Raja Dewa. Ini untuk membuat medan perang alam dewa untuk membuatnya lebih intens, demikian pula, Master tingkat Raja Dewa ini hanya dapat menukar 00 batu suci berkualitas tinggi dengan membasmi Master tingkat Raja Dewa setempat. Kata Yao Tian. Kamu bisa mendapatkan 00 batu dewa kelas atas dengan membasmi Master tingkat Raja Dewa. Ini benar-benar menguntungkan. Tapi saat ini, para komandan dewa, jenderal dewa, dan prajurit dewa juga dapat memilih untuk meninggalkan medan perang alam dewa, kan? Kalau tidak, medan perang alam dewa tidak ditempati. Dibasmi oleh Master tingkat Raja Dewa. Kata Qilin Bai. Ya, saat ini, para master di bawah level Raja Dewa dapat memilih untuk keluar. Tentu saja, mereka juga dapat memilih untuk terus bertarung di dalam. Selama mereka bergabung dengan master level Raja Dewa yang kuat, mereka bisa mendapatkan lebih banyak kepala dan tukarkan dengan lebih banyak batu ilahi, kata Yao Tian. Demikian pula, mereka juga menghadapi bahaya dibantai. Di medan perang alam dewa ini, peluang dan bahayanya sama. Aku ingin tahu kapan medan perang alam dewa tingkat Raja Dewa ini akan dibuka. Qilin Qiang bertanya. Itu akan dibuka dalam 3 tahun, yaitu 1 tahun setelah medan perang tingkat komandan dewa dibuka. Kata Yao Tian. Kebetulan sekali, Qilin Qiang tercengang. Haha, suatu kebetulan bahwa pada tahun keempat setelah kita memasuki medan perang alam dewa, kita mungkin menghadapi ahli di tingkat Raja Dewa. Oleh karena itu, Anda harus meningkatkan ke tingkat Raja Dewa dalam waktu 4 tahun, jika tidak, Anda akan bertemu para pemain level Raja Dewa itu sendirian. Tuan, sulit bagimu untuk menyelamatkan hidupmu. Long Ge, menurutmu apakah kita memiliki dewa-dewa besar kuno seperti kalian berempat? Akan sangat sulit bagi kita untuk dipromosikan ke tingkat Raja Dewa dalam 4 tahun. Haha, kekuatan mentalmu telah mencapai level Raja Dewa. Selama kamu memiliki cukup batu dewa, kamu dapat dipromosikan ke level Raja Dewa. Selama medan perang alam dewa, kami berempat dan Dilong akan membantumu kumpulkan cukup batu dewa, kamu hanya perlu berlatih keras. Kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, Qilin Bai mengangguk. Dengan batu dewa yang cukup, rohku pasti akan menjadi yang pertama naik ke level Raja Dewa. Rohku sangat kuat, kata Ling dengan bangga, lalu mengayunkan tinju putihnya. Haha, Long Ge dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk. Memang, di medan perang alam dewa, semakin kamu suka bertarung, semakin cepat level tempur orang-orang dengan lebih banyak pengalaman tempur meningkat, Anda hanya bisa mendapatkan lebih banyak barang dengan membasmi orang, dan hanya dengan menjarah. Hanya barang orang lain yang akan menjadi lebih kuat, dan semangat memenuhi kondisi ini. Aku akan melanjutkan, selanjutnya adalah informasi penting. Kata Yao Tian dengan sungguh-sungguh. Ling dan yang lainnya juga mendengarkan dengan cermat. Medan perang tingkat Raja Dewa dibuka setiap 10.000 tahun sekali, sedangkan medan perang tingkat Kaisar Dewa dibuka setiap 100.000 tahun sekali. Di medan perang tingkat Kaisar Dewa ini, setiap dewa harus mengirimkan lebih dari 1 Kaisar Dewa untuk berpartisipasi dalam pertempuran, jika tidak, foto ini akan dihapus dari alam dewa. Kata Yao Tian. Yah, inilah alasan mengapa beberapa master tingkat Kaisar Dewa telah jatuh. Dalam 5 juta tahun ini, klan Dewa IBL-ku telah berpartisipasi dalam total 50 medan perang tingkat Kaisar Dewa di alam dewa. Karena tanpa perawatanku, dalam 50 kali ini selama pertempuran, total 8 master tingkat Kaisar Dewa dari klan Dewa IBL kita mati. Pada saat ini, Long Zizi keluar dari ruang kerja sambil berbicara. Dia sudah melihat situasi mereka klan Dewa Setan. Jadi, medan perang di alam dewa saat ini sangat menakutkan. Master tingkat Kaisar Dewa telah dikirim. Bahkan Raja Dewa tingkat tinggi sepertiku akan diculik. Tang Yidao berkata sambil tersenyum pahit. 1 pedang, masih ada 4 tahun lagi. Tahun depan ketika kita pergi ke medan perang alam dewa, kamu akan melewati kesengsaraan kekecewaan. Setelah melewati kesengsaraan kekecewaan, kamu akan menjadi master tingkat Kaisar Dewa saat itu, dengan 4 tuan tingkat dewa kami, dengan bantuan Dewa Naga, kami tidak akan dipukuli oleh tuan level dewa lainnya, tidak mungkin bagiku, Long Zizi, dan Huo Wu untuk tidak membuat kemajuan. Kata Long Ge. Kakak Long, apa maksudmu 4 tahun? Xiao Ling bertanya dengan kaget. Haha, ayo lanjutkan bicara dengan Yao Tian. Kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, Yao Dian mengangguk, lalu berkata 4 tahun kemudian, yaitu,
di tahun kelima, medan perang tingkat Kaisar Dewa di alam dewa akan segera dimulai. His Xiaoling dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dan terkejut. Mereka bisa mencapai level Raja Dewa dalam waktu singkat, tetapi tidak mungkin mereka mencapai level Raja Dewa dalam 5 tahun. Meskipun Xiaoling begitu agresif, dia terkejut, karena master level Kaisar Dewa jauh lebih kuat darinya. Kebetulan sekali, tanya Xuan Yuan Xiaoyu tidak percaya. Sungguh suatu kebetulan, jawab Yao Tian, dan kemudian melanjutkan, di medan perang alam dewa, jika kamu membasmi master level Kaisar Dewa musuh, kamu bisa mendapatkan artefak emas dewa tingkat rendah, dan membasmi 10 musuh. Ahli tingkat Dewa Kaisar, seorang master bisa mendapatkan artefak emas dewa kelas menengah. Jika kamu membasmi 100 master tingkat Dewa Kaisar musuh, kamu bisa mendapatkan artefak emas dewa bermutu tinggi. Sungguh menakjubkan, 10.000 batu dewa kelas atas dapat ditukar dengan artefak emas dewa tingkat rendah. Sekarang Anda bisa mendapatkan artefak emas dewa tingkat rendah dengan membasmi master tingkat Kaisar Dewa, sambil tersenyum. Tetapi juga sangat sulit untuk membasmi master tingkat Kaisar Dewa. Lagi pula, seorang master tingkat Kaisar Dewa harus membasmi yang lain. Kecuali jika Kaisar Dewa tingkat atas membasmi Kaisar Dewa tingkat rendah, sebaliknya jika Kaisar Dewa tingkat menengah membasmi Kaisar Dewa tingkat rendah, Kaisar Dewa tingkat rendah akan menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan Kaisar Dewa tingkat menengah tidak tahan, jadi ini sepadan. Ya, nyawa Master tingkat Kaisar Dewa ditukar dengan artefak emas Dewa tingkat rendah, yang membuat nyawa Master tingkat Kaisar Dewa tidak berharga, namun, peralatan tingkat emas Dewa hanya dapat dikembangkan oleh Dewa kuno menggunakan Dewa kuno. Itu normal bagi para ahli tingkat Dewa Kaisar untuk berkumpul dengannya. Sulit untuk membasmi satu master tingkat Kaisar Dewa, dan bahkan lebih sulit dan hampir tidak mungkin untuk membasmi 10 master tingkat Kaisar Dewa. Saya kira belum ada yang pernah mendapatkan artefak emas ilahi kelas menengah, kan? Qilin Xiaobei bertanya dari samping. Tidak, seseorang memang telah mencapai hal yang mustahil, kata Yao Tian. Ah, dari klan dewa mana? Qilin Xiaobei bertanya dengan kaget. Dia adalah Kaisar Dewa tertinggi dari klan Dewa Malaikat. Kaisar Dewa itu adalah putra Zeus, Dewa Cahaya, dan Hera, Ratu Surga. Dia disebut Ares, dijuluki Dewa Perang, kata Tian. Haha, dijuluki Dewa Perang, Longge juga Dewa Perang. Saat Longge berada di puncaknya, dia bisa menembaknya dengan satu pandangan. Aku melihat Ares saat itu, Master Kaisar Dewa tingkat menengah 5 juta tahun telah berlalu, dan diperkirakan antara Zeus dan di bawah pelatihan Hera, dia telah menjadi demi Kaisar Dewa yang unggul, dia sekarang lebih kuat dari kita. Long Zizi berkata sambil tersenyum. Long Zizi tertawa terlebih dahulu dan kemudian menghela nafas. Kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap Ares, tetapi dia memahami situasinya dengan jelas dan tahu itu Ares dulu memang lebih baik dari mereka sekarang. Haha, sungguh Dewa Perang. Diperkirakan sebagian besar master tingkat Kaisar Dewa yang hilang oleh dewa lain mati di tangannya. Dia memiliki set lengkap peralatan emas dewa kelas menengah. Tentu saja mudah untuk melakukannya, membasmi Kaisar Dewa tingkat rendah itu. Bahkan jika dia membasmi Kaisar Dewa tingkat menengah, itu masih akan sulit dia untuk melihat siapa dia adalah Dewa Perang yang sebenarnya. Longge berkata sambil tersenyum, kata-katanya penuh dengan kebanggaan yang tak ada habisnya. Meskipun Longge sekarang adalah master di tingkat tengah Kaisar Dewa Perantara, Longge memiliki motivasi untuk berada di bawah tekanan. Longge yakin bahwa dalam waktu 5 tahun integrasikan lebih banyak jiwa Dewa Perang, tingkatkan level tempur Anda ke level Kaisar Dewa, dan kemudian bertarung melawan Ares. Saudara Long, bagaimana jika Zeus dan Hera mengetahui tentang pertarunganmu dengan Ares? Huo Wu bertanya dengan cemberut, kekhawatirannya terlihat jelas di ekspresinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena dalam 6 tahun lagi, para dewa kuno itu akan bisa memasuki medan perang Dewa Perang, karena dalam 6 tahun lagi, itu akan menjadi medan perang para dewa kuno yang dibuka setiap sekali. 100.000 tahun. Saat ini, para dewa kuno dapat memasuki medan perang Dewa Perang pertarungan antar dewa kuno semuanya untuk bersenang-senang. Bagaimanapun, hanya ada beberapa dewa kuno. Tidak mungkin ada yang bisa membasmi yang lain. Sangat mudah untuk dikalahkan, tetapi sulit untuk dibasmi yang lebih lemah harus melarikan diri, bahkan pihak yang lebih kuat pun tidak dapat mengejarnya. 6 tahun kemudian, para dewa kuno juga bisa memasuki medan perang para dewa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di mana kita harus melarikan diri? Qilin Xiaobei bertanya. Jika aku, Zizi, Wu, dan Yidao tidak bisa menjadi dewa kuno dalam 6 tahun, maka kita tidak punya pilihan selain melarikan diri, dan target dari dewa kuno itu adalah kami, bukan kamu. Oleh karena itu, mereka tidak akan melakukannya menangkapmu jika kamu melarikan diri, dan mereka juga tidak mengetahuinya. Karena hubunganmu dengan kami, target mereka adalah aura para dewa kuno di dalam diri kami.
Mereka pasti akan melacak kami saat itu, kata Long Ge. Saudara Long, Long Ge, Xiaoling, Qilin Xiaobai dan yang lainnya memandang Long Ge dan berkata, haha, aku hanya berbicara tentang asumsi. 6 tahun kemudian, kita mungkin tidak dapat pulih ke level Dewa Kuno. Saat itu, kita akan menjadi kekuatan terkuat di alam dewa. Tapi jika kita belum mencapainya tingkat Dewa Kuno, kami hanya bisa melarikan diri. Dan Anda harus bersembunyi, karena di hadapan Dewa Kuno, perasaan tidak ada gunanya, dan Anda tidak dapat membantu kami di sini dan hidup dengan baik di alam dewa. Kata Long Ge. Setelah Qilin Xiaobai dan yang lainnya saling memandang untuk waktu yang lama, mereka hanya bisa menganggukkan kepala, tetapi mereka sudah mengambil keputusan. Mereka akan bekerja keras untuk berlatih di medan perang di alam dewa dan berusaha untuk segera meningkatkan kemampuan mereka tingkat pertempuran. Di tahun pertama, yaitu tahun depan, kita akan memasuki medan perang alam dewa, dan akan ada sejumlah besar tentara sihir tingkat tinggi yang masuk bersama kita. Di tahun kedua, akan ada sejumlah besar jumlah master tingkat dewa yang datang untuk bertarung, dan akan ada banyak tentara sihir. Master tingkat dapat meninggalkan medan perang alam dewa, tapi kami pasti akan tinggal di dalamnya di tahun ketiga. Lebih dari 1000 dewa master level komandan dari setiap klan dewa akan memasuki medan perang alam dewa. Pada saat itu, akan ada sejumlah besar master level komandan dewa. Keluarlah, tapi kami tidak takut dengan master di level dewa dan komandan tetap di dalam dan terus berlatih. Di tahun keempat, setiap foto akan mengirimkan lebih dari 50 master tingkat Raja Dewa ke medan perang para Dewa King, Xiao Liang, Xiao Qiang, Xiao Hai, Xiao Bei, Xiao Ni, Xiao Ya, Xiao Dou, Guai Guai, Xia Yu, King Wu, Xiao Zi. Jika Anda belum mencapai level Raja Dewa saat itu, Anda juga harus mengikuti master level dewa itu kembali ke Power Canyon untuk bertemu lagi, kita akan bertemu lagi. Kata Long Ge. Qilin Xiaobai dan yang lainnya mengangguk. Jika mereka belum mencapai level Raja Dewa, itu hanya akan menambah beban Long Ge dan yang lainnya. Jika mereka pergi bersama, mereka bahkan dapat memulai sebuah keluarga di Power Canyon, tempat mereka berada bisa merasa nyaman. Berlatih, lalu tunggu Long Ge dan yang lainnya kembali. Pada saat ini, Yao Tian memandang Tang Yidao, matanya penuh kengganan. Bagaimanapun, Yao Tian hanya berada di level Komandan Dewa, sedangkan Tang Yidao berada di level Raja Dewa Dewa Agung Kuno Yuan Shen di dalam dirinya. Oleh karena itu, Tang Yidao harus mengikuti Long Ge dan yang lainnya. Jika dia dibiarkan sendiri, para master tingkat Kaisar Dewa itu dapat merebut Dewa Kuno Yuan Shen dari Tang Yidao. Sayangku, jangan khawatir. Tidak apa-apa bagiku dan Long Ge untuk bersama, dan ini belum waktunya untuk putus. Masih ada 4 tahun lagi. Dalam 4 tahun, aku akan mencapai level tersebut Kaisar Dewa tahun depan, dan aku akan menjadi lebih kuat saat itu. Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Ya, Yao Tian tersenyum enggan dan mengangguk. Pada tahun kelima, saya pikir hanya akan ada 5 orang yang tersisa di tim kami saya, Zizi, Yidao, Wu, dan Xiaolong. Pada saat itu, setiap klan dewa akan memiliki lebih dari 1 master tingkat Kaisar Dewa yang masuk, dan kita bisa terus berlatih. Kata Long Ge. Jika itu adalah master tingkat Kaisar Dewa dari klan Dewa Malaikat dan klan Dewa Cahaya, jika aku memiliki kekuatan yang cukup, aku pasti akan menghancurkan mereka. Long Zizi berkata dengan dingin dalam catatannya di medan perang di alam dewa. Yang memiliki master tingkat Kaisar terbanyak adalah klan Dewa Malaikat dan klan Dewa Cahaya. Kaisar klan, dia dihasut secara tidak adil oleh Zeus untuk menyergap Long Ge. Dalam 5 juta tahun sejak dia menghilang, klan Dewa Ibel ditekan oleh klan Dewa Cahaya di sekitarnya, yang membuatnya sangat tertekan, seolah-olah dia telah mengalami depresi. Orang-orang merasa dikhianati, jadi balas dendam ini harus dibalas. Yah, kalau begitu, kita tidak perlu berbelas kasihan, dan jika Dewa Perang Ares palsu ada di medan perang di alam dewa, aku akan melakukan yang terbaik untuk membasminya. Mata Long Ge penuh dengan niat bertarung dalam hal ini waktu. Tahun kelima akan menjadi tahun kita bertarung. Huo Wu mengangguk dan berkata. Pada tahun ke-6, para dewa kuno itu akan memasuki medan perang para dewa. Jika kita tidak dapat mencapai tingkat para dewa kuno pada saat itu, kita harus mengikuti para penguasa tingkat Kaisar Dewa itu keluar dari medan perang para dewa, dan kita harus segera melarikan diri. Panjang, Song berkata sambil tersenyum. Yang terbaik adalah melarikan diri ke wilayah klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat, dan membasmi bagian belakang mereka saat Dewa Cahaya Zeus dan Ratu Hera berada di medan perang di alam dewa. Demi Dewa Agung Kuno Yuan Shen, aku yakin mereka pasti akan pergi bersama sebagai pasangan. Jika saatnya tiba, kita akan membasmi mereka secara bergantian. Memikirkannya membuatku merasa bahagia. Hahaha, Long Ge dan yang lainnya juga tertawa. Tawa itu melemahkan kegugupan mereka, melemahkan krisis mereka,
dan mengisi mereka dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Bangun, ayo menambang. Dilong berteriak keras di aula di lantai pertama. Suara besar itu hampir mengguncang seluruh villa. Kemudian, Dilong tersenyum bangga dan menunggu Longge dan yang lainnya bangun itu sudah menjadi hobi Dilong. Di lantai 3, di ruangan tempat Longge berada, Longge memandang Huowu dan tersenyum pahit, lalu bangkit dari tempat tidurnya. Meskipun Longge sangat suka berlatih dan suka berlatih, terkadang latihan bukanlah segalanya dalam hidup. Huowu juga tersenyum, dengan malas naik dari tempat tidurnya, dan segera mengenakan pakaiannya. Sekarang jam 7 pagi, Longge dan yang lainnya telah menambang di tambang ini selama 10 bulan. Semuanya seperti yang dibayangkan Longge dan yang lainnya. Longge dan yang lainnya menambang dengan tenang dan berlatih dengan damai setelah menambang dan bekerja tepat waktu. Menambang, mengirimkan tambang tepat waktu, tidak pernah melarikan diri, hidup begitu damai. Saat Longge dan Huowu bangun, Tang Yidao dan yang lainnya juga bangun. Beberapa dari mereka sedang berlatih, seperti Long Zizi dan lainnya yang masih lajang, dan ada pula yang jatuh cinta sepanjang malam, seperti Xiao Hai dan lainnya. Xiao Bei yang sedang jatuh cinta, tapi seringkali, Longge dan yang lainnya menghabiskan malam mereka dengan berlatih, tapi kadang-kadang mereka merayakan hari jadi tertentu. Pada pukul 7.10, Longge dan yang lainnya telah mengenakan pakaian mereka, menyortir pakaian mereka, dan kemudian berjalan ke bawah. Para Master Douqi menyelamatkan diri dari masalah dan tidak perlu mencuci muka atau menyikat gigi, mereka dapat menjaga kondisinya tetap segar, lebih efektif daripada mandi ribuan kali. Pagi, Xiaolong, kamu orang pertama yang bangun setiap hari. Longge berjalan ke bawah, lalu memandang Dilong yang duduk di sofa di aula dan tersenyum. Tentu saja aku, Dilong, yang paling rajin. Aku bangun sebelum kalian semua bangun. Saat kalian bangun, aku menyiapkan sarapan. Kata Dilong sambil tersenyum, lalu menunjuk ke meja panjang di aula. Sajikan sarapan mewah. Sarapan ini dibuat oleh Longge dan Tao Ti Xiao Hai. Bagaimanapun, keahlian mereka adalah yang terbaik. Setelah mereka membuatnya, disimpan di ring luar angkasa. Cincin luar angkasa ini diambil oleh Dilong. Haha, Xiaolong, terima kasih, Longge berkata sambil tersenyum. Longge harus tetap sopan kepada Dilong, karena setelah 10 bulan pertumbuhan ini, Dilong hampir mencapai usia remaja naga telah mencapai puncak Kaisar Dewa tertinggi, dan sudah beberapa tahun sejak Kaisar Naga mencapai puncak Kaisar Dewa tertinggi. Sudah lebih dari sebulan, dan Dilong belum mampu menembus level puncak Kaisar Dewa Superior. Menurut Dilong sendiri, dia melewatkan sesuatu, dan Longge serta yang lainnya tidak tahu apa yang dia lewatkan, jadi mereka tidak bisa membantu banyak, tapi Dilong sangat baik pada Longge. Dia berkata bahwa dia adalah tunggangan Longge, jadi itulah dia. Dia akan membantu Longge bertarung, itu sudah pasti. Sama-sama, ini yang harus saya lakukan. Dilong berkata sambil tersenyum. Meskipun dia baru berada di dunia ini selama 10 bulan, ada terlalu banyak hal dalam ingatannya, dan itu mirip dengan Longge. Saat kita bersama, selama 10 bulan pertumbuhan ini, dia masih memiliki hati yang sederhana, dia akan terpengaruh oleh ilusi apapun yang dia alami ketika dia masih kecil. Ya, Longge tersenyum dan mengangguk, lalu duduk di kursi di sebelah meja panjang bersama Huowu. Meja panjang itu sangat panjang dan berisi makanan mewah. Ada lebih dari 20 kursi nyaman di sebelah meja panjang, yang cukup untuk semua orang di tim Longge untuk makan di kursi ini. Xiao Hai, keahlian, saat sarapan, ada area penambangan Jenderal Penjaga Dewa datang dan mencicipinya. Sejak saat itu, Jenderal Dewa yang menjaga area penambangan datang untuk sarapan bersama Longge dan yang lainnya. Bersama dengan Jenderal Penjaga Dewa, datanglah 6 kapten yang bertanggung jawab atas area penambangan lilin, yang meminta mereka datang ke villa ini, termasuk di antara mereka. 7:20. Longge, aku mengganggumu lagi. Jenderal Dewa yang menjaga area penambangan tersenyum dan berjalan ke villa Longge. Di belakangnya, ada 6 kapten yang berada di puncak senjata Dewa Superior mereka. Saudara Liao, sama-sama. Merupakan suatu kehormatan bagi kami bahwa Anda datang untuk sarapan bersama kami. Longge buru-buru menyapanya. Awalnya, Longge memanggilnya Tuan Jenderal, tetapi ketika Sang Jenderal melihat bahwa Longge memiliki kebaikan keterampilannya, dia tidak sabar untuk membasminya. Longge mempekerjakannya untuk menjadi kokinya, tetapi dunia ilahi menetapkan bahwa mereka yang naik harus masuk oleh karena itu, memasuki medan perang alam dewa, Jenderal Dewa tidak dapat memaksanya, tetapi dia memberitahu Longge dan yang lainnya bahwa 1 tahun setelah memasuki medan perang alam dewa, setelah medan perang tingkat alam dewa dibuka, dia pasti akan kembali, untuk menjadi kokinya, dan dia juga memaksa Longge memanggilnya Saudara Liao karena nama aslinya adalah Liao Hai. Oke, aku hanya menyukaimu seperti ini, Longge, jadi sama-sama. Jenderal Liao Hai berkata sambil tersenyum,
lalu duduk di meja panjang bersama 6 kapten, dalam posisi biasanya. Setelah semua orang duduk, semua orang mulai menikmati makanan. Meskipun para Master Doki tidak membutuhkan makanan sama sekali, tidak ada yang bisa menolak makanan tersebut. Mereka penuh dengan kerinduan yang indah akan kehidupan, yang dapat meningkatkan efisiensi budidaya mereka. Barbecue yang Long Ge kuasai, dan sup naga dan phoenix yang disukai Tao Ti Xiaohai semuanya disajikan saat sarapan. Oleh karena itu, sarapannya terlihat sangat kaya, dan Long Ge serta yang lainnya makan dengan sangat gembira. Long Ge, medan perang alam dewa akan terbuka dalam 2 bulan. Kamu bisa masuk kalau begitu. Jangan mengambil risiko menyerang orang lain setelah masuk, karena medan perang alam dewa sangat berbahaya. Kamu harus berkumpul bersama lalu memperlambat kecepatan. Tunggu perlahan selama 1 tahun, dan setelah 1 tahun, saya akan segera keluar. Ayo, datanglah ke area penambangan nomor 56 milikku ketika waktunya tiba, dan aku akan melindungimu dan memberimu cukup batu suci untuk berlatih. Dewa Jenderal Liao Hai berkata kepada Long Ge sambil mengambil kaki panggang yang besar. Dia berkata kepada ini, aku sangat memuji makanan lezat dari antarmuka tempat Long Ge berada, dan terus makan dengan gembira. Baiklah, jika aku kembali ke Power Canyon, aku pasti akan datang menemui saudara Liao. Long Ge berkata sambil tersenyum. Long Ge berkata bahwa itu hanya jika dia kembali pada tingkat dewa besar kuno pada saat itu. Jenderal Dewa Liao Hai mengetahui bahwa dia pernah memanggil master tingkat dewa kuno untuk memanggilnya kakak. Oke, bagus, kata Liao Hai sambil tersenyum, lalu melanjutkan makan dengan gembira. Orang-orang di meja tertawa sambil makan, dan suasananya sangat harmonis. Adalah Long Ge dan yang lainnya, bukan hanya Qilin yang bisa berbicara dengan baik, dan ada juga Qilin Xiaobai. Mereka tahu bagaimana menjadi orang baik, dan yang lebih penting, Long Ge dan yang lainnya memperlakukan orang dengan lembut dan memasak makanan lezat. Mustahil untuk tidak menjadi populer di area pertambangan lainnya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi rasa iri. Lagi pula, mereka tidak memiliki Long Ge. 750. Long Ge dan yang lainnya akhirnya menyelesaikan sarapan mereka, lalu berjalan menuju area penambangan sambil berbicara dan tertawa bersama Jenderal Liao Hai dan 6 kapten. 1300.